Saat aku selesai memeriksa daftar souvenir pernikahan yang akan dikirim besok, sentuhan kertas emas dari kotaknya masih terasa di ujung jariku ketika pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Banyu Angkasa berdiri di ambang pintu, di belakangnya ada seorang wanita mengenakan gaun putih dengan mata yang merah, seolah baru saja menangis. Siapa lagi kalau bukan Maya Larasati, cinta pertamanya yang sudah ia bicarakan selama bertahun-tahun. Menjelang hari pernikahan, membawa wanita lain ke dalam rumah pernikahan kami. Banyu benar-benar memberikan makna baru pada kata kejutan. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, pernikahannya kita tunda saja. Aku meletakkan pulpen di tanganku, tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Tatapan ini sepertinya membuat Banyu sedikit gentar, tetapi ia tetap mengeraskan hatinya dan mendorong Maya Larasati yang ada di belakangnya ke depan. Maya menatapku sekilas dengan takut-takut, matanya semakin merah. Suaranya nyaris tak terdengar, Kasaras, maafkan aku. Ini semua salahku, jangan salahkan Banyu. Aku memotong ucapannya, mengalihkan pandanganku kembali ke Banyu, dan menyuruhnya mengulangi perkataannya. Wajah Banyu langsung mengeras, mungkin merasa kehilangan muka di depan Maya. Nada bicaranya menjadi kaku seperti batu. Pernikahannya ditunda. Maya baru kembali ke Indonesia, suasana hatinya sedang tidak baik. Aku ingin menemaninya selama 3 hari, menjadi kekasihnya selama 3 hari untuk menebus penyesalan kami di masa lalu. Penyesalan? Aku tertawa. Tawa yang membuat Banyu bingung dan membuat Maya merinding. Apa kamu lupa kalau 3 hari lagi adalah hari pernikahan kita? Undangan sudah disebar, para tamu sudah diberitahu, dan semua harta bawaan dari keluarga Wijoyo sudah disiapkan. Sekarang kamu bilang ingin menunda pernikahan untuk menemani cinta pertamamu menjadi kekasih selama 3 hari? Banyu mengerutkan kening dengan sikap seolah itu hal yang wajar. Hanya ditunda beberapa hari, apa masalahnya? Maya adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Dulu, kalau bukan karena keluargaku menentang, aku pasti sudah menikahinya. Sekarang dia sudah kembali, aku harus memberinya sebuah penjelasan. Ia melanjutkan, hubungan kita ini pada dasarnya adalah aliansi bisnis. Kamu tahu betul ada atau tidaknya perasaan di antara kita. Aku minta pengertianmu. Pengertian? Aku bangkit dan berjalan ke hadapannya. Perbedaan tinggi badan membuatku harus mendongak untuk menatapnya, tetapi auraku tidak kalah sedikit pun. Banyu Angkasa, kamu pikir kamu ini siapa? Memangnya kamu pantas meminta pengertian dari Saraswati Wijoyo? Aliansi bisnis? Jadi aliansi bisnis boleh diinjak-injak begitu saja? Wajah keluarga Wijoyo bukan untuk kau buang seperti ini. Maya Larasati kembali maju selangkah, menarik lengan Banyu dengan ekspresi sedih. Sudahlah, Banyu. Aku tidak mau merusak persah, kalau kamu tidak setuju, pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Tidak jadi, ya sudah, jawabku sambil mengangkat alis. Kemarahan di hatiku mereda, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Ini kamu yang bilang. Kemudian, aku mengeluarkan ponselku, mencari nomor ayahku, Prabowo Wijoyo, dan menekan tombol panggil. Banyu tertegun sejenak melihat tindakanku, lalu tertawa mengejek. Mau mengadu pada ayah, bisakah kamu lebih dewasa sedikit? Aku tidak menghiraukannya. Panggilan itu tersambung, dan suara berat ayahku terdengar. Sarah, malam-malam begini, apa ada yang perlu ayah urus lagi soal pernikahan? Dengan suara yang jelas dan tegas, aku berkata ke telepon, Ayah, aku menelepon untuk memberitahukan satu hal. Pernikahan antara aku dan Banyu Angkasa dibatalkan. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara panik ayahku. Apa anak dari keluarga Angkasa itu mengganggumu? Bukan mengganggu, ayah. Aku hanya merasa pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Kataku sambil melirik Banyu yang wajahnya mulai pucat. Aku melanjutkan, Banyu baru saja bilang ingin menunda pernikahan untuk menemani cinta pertamanya, Maya Larasati, menjadi kekasih selama 3 hari. Ayah. Apakah pria seperti ini pantas untukku, Saraswati Wijoyo? Apakah dia pantas menjadi rekan aliansi keluarga Wijoyo? Amarah ayahku bisa kurasakan bahkan melalui telepon. Kurang ajar. Bagaimana Santoso tua itu mendidik anaknya? Jangan marah, Sarah, biar ayah yang membereskannya. Tidak perlu, ayah. Aku hanya ingin memberitahukan 2 hal. Pertama, tarik kembali seluruh harta bawaan sebesar 100 miliar rupiah yang sudah ayah siapkan untukku. Jangan sisakan sepeser pun untuk keluarga Angkasa. Kedua, segera hubungi keluarga Angkasa untuk membatalkan aliansi pernikahan. Segera cari kandidat aliansi baru.
Aku, Saraswati Wijoyo, tidak kekurangan kandidat aliansi, apalagi pria. Tidak perlu membuang waktu untuk sampah seperti Banyu Angkasa. Suara ayahku terdengar penuh persetujuan. Bagus, bagus. Lakukan seperti katamu. Harta bawaan 100 miliar itu akan segera ayah tarik. Besok pagi ayah akan bicara dengan keluarga angkasa soal pembatalan aliansi. Kamu di mana sekarang? Ayah akan ke sana. Aku di rumah pernikahan. Tidak apa-apa, ayah tidak perlu datang. Aku akan segera pulang setelah membereskan urusan di sini. Setelah menutup telepon, aku memasukkan kembali ponselku ke saku. Aku mendongak menatap Banyu. Wajahnya sudah pucat pasi, matanya penuh rasa tidak percaya. Mulutnya ternganga, suaranya bergetar. Kamu gila? Kamu benar-benar mau membatalkan pernikahan? Apa kamu tahu seberapa besar dampaknya bagi kedua keluarga kita? Yang aku tahu, pernikahan Saraswati Wijoyo tidak boleh ada noda sedikit pun. Pria yang menjadi suamiku tidak boleh memiliki wanita lain di hatinya. Banyu Angkasa, kamu yang lebih dulu melanggar janji, jadi tanggung sendiri akibatnya. Maya Larasati juga panik. Ia menarik tangan Banyu dengan suara berubah. Bagaimana ini? Kalau pernikahannya batal, reputasi keluarga Angkasa akan hancur. Barulah Banyu sadar bahwa aku tidak sedang bercanda. Aku benar-benar ingin membatalkan pernikahan dan aliansi dengannya. Ia menatapku dengan tatapan penuh kepanikan dan amarah. Saraswati, jangan menyesal. Selain aku, Banyu Angkasa, tidak akan ada yang mau menikahimu. Setelah membatalkan aliansi denganku, lihat saja apa masih ada keluarga kaya raya lain yang mau menerimamu. Mau atau tidak, itu bukan urusanmu, kataku sambil mengambil tasku. Sebelum keluar, aku menoleh ke belakang dan melihat foto pernikahan besar kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, aku dan Banyu tersenyum dengan palsu. Pria seperti ini, pernikahan seperti ini, lebih baik tidak pernah terjadi. Ketika aku keluar dari komplek perumahan, supir ayahku sudah menunggu untuk menjemputku. Setelah masuk mobil, supir memberiku sebotol air hangat. Pak Prabowo berpesan agar saya mengantar Nona pulang dengan selamat. Aku mengangguk. Setelah meminum seteguk air hangat, rasa tidak nyaman di hatiku langsung hilang. Dengan ayahku yang begitu protektif, aku sama sekali tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dilakukan keluarga Angkasa. Aku, Saraswati Wijoyo, terlahir sebagai putri kesayangan keluarga Wijoyo. Selalu aku yang menindas orang lain, bukan sebaliknya. Setibanya di kediaman keluarga Wijoyo, ayahku sudah menunggu di ruang tamu. Di sebelahnya berdiri ibuku, Dewi Wijoyo, dengan mata merah, jelas sekali sangat khawatir. Begitu melihatku masuk, ibuku langsung menghampiri, memegang tanganku, dan memeriksaku dari atas ke bawah. Kamu tidak apa-apa. Banyu tidak menyakitimu, kan? Tidak, Bu. Dia tidak akan berani. Kataku sambil menepuk tangan ibuku untuk menenangkannya. Aku hanya melihat wujud asli seseorang dan membuang sampah. Tidak ada ruginya. Ayahku berjalan mendekat, wajahnya masih sedikit muram. Sarah, tindakanmu sudah benar. Pria pelin-pelan seperti itu sama sekali tidak pantas untukmu. Ayah sudah meminta semua aset senilai 100 miliar itu dibekukan. Besok pagi, pengacara akan mendatangi keluarga Angkasa untuk membahas pembatalan aliansi. Ayah juga sudah meminta asisten untuk mencari kandidat aliansi baru, dijamin akan 100 kali lebih baik dari Banyu Angkasa. Terima kasih, Ayah. Tapi tidak perlu terburu-buru mencari yang baru. Aku sedang tidak ingin memikirkan hal itu. Selesaikan dulu urusan dengan keluarga Angkasa. Ibuku menarikku untuk duduk di sofa dan menuangkan segelas susu hangat. Tidak perlu buru-buru. Putri ibu secantik dan sehebat ini, apa susahnya mencari pria baik? Istirahatlah dulu. Malam ini tidur di rumah saja. Ibu sudah memasakkan iga babi asam manis kesukaanmu. Dengan dukungan orang tuaku, sedikit kekesalan di hatiku benar-benar lenyap. Setelah makan dan mandi, aku kembali ke kamar dan langsung tertidur, sama sekali tidak memikirkan Banyu dan Maya. Namun, aku tidak menyangka Banyu begitu tidak sabaran. Keesokan paginya, saat aku baru bangun dan turun ke bawah, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa, diiringi teriakan Banyu. Sarah, Saraswati, buka pintunya. Ada yang mau aku bicarakan. Ayahku mengerutkan kening dan berkata kepada kepala pelayan, lihat siapa yang pagi-pagi begini sudah membuat keributan. Kepala pelayan kembali dengan cepat, wajahnya sedikit aneh. Tuan muda dari keluarga Angkasa, Tuan Banyu. Katanya ingin bertemu Nona untuk meminta maaf. Ayahku tertawa dingin.
Masih berani dia datang untuk minta maaf? Suruh dia pergi. Tunggu, kataku, menghentikan kepala pelayan. Biarkan dia masuk. Aku ingin lihat trik apa lagi yang mau dia mainkan. Karena dia sudah mengantarkan dirinya sendiri, aku tidak perlu sungkan. Sekalian saja aku tuntaskan semuanya agar dia tidak berharap lagi. Ketika Banyu dibawa masuk oleh kepala pelayan, penampilannya tampak berantakan. Rambutnya acak-acakan dan ada lingkaran hitam di bawah matanya, jelas sekali ia tidak tidur semalaman. Begitu melihatku, matanya langsung berbinar. Ia bergegas menghampiriku dengan nada mendesak dan menjilat. Sarah, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku mundur selangkah untuk menghindari sentuhannya, nada bicaraku dingin. Banyu angkasa, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aliansi sudah dibatalkan. Kamu boleh pergi. Sarah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Banyu hampir menangis. Ia mencoba meraih pergelangan tanganku, tetapi aku menepisnya dengan kasar. Ia tidak menyerah dan terus berkata, kemarin aku benar-benar bodoh, aku kerasukan setan. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal seperti itu, tidak seharusnya aku memintamu menunda pernikahan, apalagi bicara omong kosong tentang 3 hari bersama Maya. Aku mohon, maafkan aku kali ini, pernikahan kita tetap berjalan sesuai jadwal. Aku tidak akan pernah menghubungi Maya lagi, aku akan mengusirnya dan memastikan dia tidak pernah muncul di hadapanmu lagi. Melihat sikapnya yang rendah dan menjilat, aku hanya merasa muak. Banyu angkasa, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan semua ini? Saat kamu mengatakan hal-hal itu kemarin, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Kemarin aku dipaksa oleh Maya. Banyu dengan cepat menyalahkan orang lain. Dia yang menangis dan memohon, katanya dia tidak punya siapa-siapa lagi setelah kembali ke Indonesia, dan hanya ingin bersamaku beberapa hari. Aku hanya kasihan padanya. Ia melanjutkan, yang kucintai itu kamu, Sarah. Aku tahu hanya dengan menikahimu, keluarga angkasa bisa berkembang lebih baik. Mana mungkin aku benar-benar melepaskanmu? Oh, jadi bukan karena kamu mencintai Maya, hanya kasihan? Kalau begitu aku ingin bertanya, kenapa rasa kasihanmu hanya untuk dia dan tidak untukku? 3 hari lagi pernikahan kita, dan kamu memintaku menundanya untuk menemani dia. Apa kamu tidak pernah berpikir aku akan terluka? Tidak pernah memikirkan nama baik keluarga Wijoyo? Aku salah. Aku benar-benar salah. Tiba-tiba, Banyu berlutut di hadapanku, membuat ibuku terkejut. Ia mengangkat kepala, matanya yang merah menatapku dengan memelas. Sarah, aku tahu, aku telah mengecewakanmu dan keluarga Wijoyo. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku janji akan mendengarkan semua perkataanmu. Apapun yang kamu minta akan aku lakukan. Aku tidak akan berani berhubungan dengan Maya lagi. Para pelayan di sekitar terkejut melihat pemandangan itu dan serempak menundukkan kepala, tidak berani melihat. Ayahku berdiri di samping dengan wajah pucat karena marah, mendengus dingin. Banyu angkasa, apa yang kamu lakukan? Mau menggunakan taktik memelas? Kukatakan padamu, itu tidak akan berhasil. Putri keluarga Wijoyo bukanlah seseorang yang bisa kamu nikahi dan campakkan sesuka hati. Namun, Banyu seolah tidak mendengar perkataan ayahku. Ia hanya menatapku lekat-lekat. Sarah, aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Kalau tidak, kemarin kamu tidak akan hanya menelepon ayahmu untuk membatalkan pernikahan, tapi langsung membuat keributan di rumah keluarga angkasa. Beri aku satu kesempatan lagi, hanya satu. Aku pasti akan menebus semuanya. Menebus? Apa yang mau kamu tebus? Kamu menghancurkan pernikahanku, menghancurkan harapanku akan pernikahan. Apakah semua itu bisa kamu tebus? Dan jangan terlalu percaya diri. Aku tidak membuat keributan di rumah keluarga angkasa kemarin bukan karena aku masih punya perasaan padamu, tapi karena aku merasa tidak perlu membuang waktu untuk orang sepertimu. Aku, Saraswati Wijoyo, tidak akan pernah memaksakan sesuatu yang tidak kuinginkan, dan tidak akan pernah mempertahankan sesuatu yang sudah tidak berharga. Kamu dan keluarga angkasa sekarang di mataku hanyalah tumpukan sampah. Beraninya kamu berkata begitu. Kata-kataku membuat wajah Banyu pucat pasi. Saraswati, aku sudah berlutut meminta maaf, apa lagi yang kamu mau? Jangan lupa, aliansi kita menyangkut kepentingan 2 perusahaan. Membatalkan pernikahan ini juga akan merugikan keluarga Wijoyo. Keluarga Wijoyo belum semiskin itu sampai harus bergantung pada aliansi untuk bertahan. Banyu angkasa, kamu terlalu melebih-lebihkan keluarga angkasamu. Kukatakan padamu, bahkan tanpa keluarga angkasa, Wijoyo Group akan tetap berjaya. Sebaliknya,
tanpa harta bawaan 100 miliar dari keluargaku, tanpa kerjasama kita, apakah keluarga angkasamu bisa bertahan? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Wajah Banyu berubah total. Ia akhirnya sadar bahwa aku benar-benar bertekad untuk memutuskan aliansi, tidak peduli apa yang ia katakan atau lakukan. Ia bangkit dari lantai, matanya penuh kekecewaan dan amarah. Apa kamu tidak keterlaluan? Benar-benar ingin melakukan ini sampai tuntas? Kamu yang memulainya. Aku katakan untuk terakhir kalinya, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Kalau kamu tahu diri, cepat keluar dari rumah keluarga Wijoyo. Jangan membuatku jijik. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyuruh satpam menyeretmu keluar. Saat itu, nama baik keluarga angkasa benar-benar akan hancur lebur. Banyu menatap mataku yang dingin dan tahu aku tidak bercanda. Ia menggertakkan giginya, matanya penuh kebencian, tetapi pada akhirnya ia tidak berani berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi dengan lunglai. Melihatnya menghilang di pintu, ayahku menghela napas lega. Sarah, kamu melakukannya dengan benar. Menghadapi pria seperti ini memang tidak boleh berhati lembut. Aku tahu, ayah. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan diriku dirugikan. Oh ya, urusan pembatalan aliansi dengan keluarga angkasa tolong segera diproses. Soal kandidat aliansi baru juga tidak perlu terburu-buru. Aku percaya pada pilihan ayah. Ayahku tersenyum puas. Bagus kalau kamu bisa berpikir begitu. Ayo, ikut ayah ke perusahaan. Biarkan para tua bangka itu lihat, Putri Prabowo Wijoyo tidak bisa diremehkan. Sekaligus, kamu bisa mulai membiasakan diri dengan bisnis perusahaan. Nanti, aset keluarga Wijoyo ini akan diserahkan kepadamu. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Aku juga ingin belajar lebih banyak. Aku tahu ayahku sedang memberiku dukungan dan memberitahu semua orang bahwa meskipun aliansi dengan keluarga angkasa dibatalkan, posisiku di keluarga Wijoyo tidak akan berubah. Bahkan akan semakin kuat. Dengan menata kembali suasana hatiku, aku pergi bersama ayahku ke Wijoyo Group. Begitu tiba di lobi perusahaan, aku melihat sosok yang kukenal. Itu adalah asisten Banyu. Melihat aku dan ayahku, wajahnya berubah dan ia segera bersembunyi. Aku tersenyum dingin. Sepertinya Banyu belum menyerah. Tapi semakin ia tidak menyerah, semakin menyakitkan serangan balasan dariku nanti. Memasuki gerbang Wijoyo Group, para karyawan yang melihatku dan ayahku datang bersama-sama memberi salam dengan hormat. Aku menegakkan punggung, berjalan di samping ayahku menuju lift. Aku tahu, mulai hari ini, kehidupan Saraswati Wijoyo akan membuka lembaran baru. Dan mimpi buruk Banyu Angkasa serta Maya Larasati baru saja dimulai. Mengikuti ayahku masuk ke kantornya di lantai atas Wijoyo Group, ia langsung mendorong setumpuk dokumen ke hadapanku. Ini adalah proyek-proyek inti perusahaan saat ini. Pelajari dulu, kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja padaku. Mulai sekarang, ruangan di sebelah kantorku ini untukmu, agar kamu lebih mudah membiasakan diri. Aku mengambil dokumen itu, membolak-baliknya, dan dengan serius mendengarkan penjelasan ayahku tentang model operasi dan rencana masa depan perusahaan. Harus kuakui, visi bisnis ayahku memang luar biasa tajam. Kejayaan keluarga Wijoyo hari ini adalah hasil kerja kerasnya. Dengan dukungan sebesar ini, aku tidak perlu membuang-buang energi untuk pria busuk seperti Banyu. Sekitar 2 jam kemudian, saat aku sedang menganalisis laporan sebuah proyek, pintu kantor diketuk. Sekretaris masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya terlihat cemas. Di bawah ada seorang wanita bernama Maya Larasati, katanya ada urusan mendesak dengan Nona. Dia tidak bisa dihentikan. Ayahku mengerutkan kening dan tertawa dingin, benar-benar tidak tahu malu. Suruh dia pergi. Aku meletakkan pulpenku, sebuah senyum dingin tersungging di bibirku. Banyu baru saja pergi, sekarang cinta pertamanya yang datang. Apa mereka sengaja datang satu persatu untuk kuhabisi? Baguslah, aku jadi tidak perlu repot-repot mencari mereka. Suruh dia naik, kataku pada sekretaris. Bawa langsung ke ruangan ini. Sekretaris tertegun, tetapi melihat ayahku tidak keberatan, ia mengangguk dan pergi. Ayahku menatapku dengan cemas. Sarah, wanita seperti itu jelas bukan orang baik. Jangan turun tangan meladeninya. Kalau dia berani macam-macam, ayah akan langsung menyuruh satpam mengusirnya. Tenang saja, ayah. Aku punya caraku sendiri. Karena dia berani datang, aku akan membuatnya pulang tanpa membawa apa-apa. Aku juga penasaran, trik apa lagi yang bisa dia mainkan. Tidak lama kemudian, pintu kantor didorong terbuka. Maya Larasati masuk, mengenakan gaun merah muda, rambutnya acak-acakan,
mata bengkak dan wajahnya basah oleh air mata, seolah baru saja mengalami penderitaan yang luar biasa. Begitu masuk, ia langsung menatapku dengan tatapan penuh kebencian, yang dengan cepat ia sembunyikan dan diganti dengan ekspresi memelas. Dengan suara tercekat, ia berjalan ke arahku. "Kak Sarah, aku tahu kakak masih marah. Aku datang untuk meminta maaf. Kejadian kemarin itu semua salahku. Jangan salahkan Banyu, salahkan saja aku, ya?" Aku bersandar di kursi kantor, melipat tangan di dada. "Maya Larasati, aku tidak tertarik mendengar permintaan maafmu. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi." "Kak Sarah, jangan usir aku." Tiba-tiba Maya berlutut di hadapanku, sama persis seperti taktik memelas yang digunakan Banyu. Ia berkata bahwa ia benar-benar tahu kesalahannya, tidak seharusnya ia kembali dan mengganggu kehidupan Banyu dan aku. Tapi aku benar-benar tidak bisa, Kak. Aku terlalu mencintai Banyu, aku tidak bisa hidup tanpanya. Ayahku yang melihat itu dari samping sudah naik pitam. "Kamu ini wanita macam apa? Sudah merusak pernikahan Sarah dan Banyu, sekarang masih berani datang ke sini berpura-pura kasihan. Cepat pergi dari sini." Maya mengangkat kepalanya, air matanya semakin deras. "Om, aku tidak berpura-pura kasihan. Justru Kak Sarah yang tidak mau mengalah." Banyu sudah berlutut meminta maaf, tapi dia tetap tidak mau memaafkan dan bersikeras membatalkan pernikahan. "Om, tolong bujuk Kak Sarah. Pernikahan mereka menyangkut kepentingan dua keluarga, tidak bisa dibatalkan begitu saja." Aku yang tidak mau mengalah. Aku mengangkat alisku, akhirnya mengerti tujuannya. Ternyata ia ingin memutarbalikkan fakta dan melemparkan semua kesalahan kepadaku. "Maya Larasati, apa kamu lupa, siapa yang kemarin datang ke rumah pernikahanku bersama Banyu, dan memintaku menunda pernikahan agar kalian bisa menjadi kekasih selama 3 hari? Aku hanya hilaf sesaat," Maya berkelit. "Aku hanya terlalu merindukan Banyu, makanya aku mengajukan permintaan seperti itu. Tapi, Kak Sarah, kakak juga tidak bisa menghancurkan masa depan Banyu hanya karena masalah sepele ini, kan? Banyu adalah putra satu-satunya di keluarga angkasa. Kalau aliansi dibatalkan, reputasi keluarga angkasa akan hancur, dan Banyu tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi." "Masalah sepele?" Aku tertawa dingin dan menusuk. "Maya Larasati, menurutmu meminta orang lain menunda pernikahannya agar kamu bisa menjadi kekasih dengan tunangannya selama 3 hari itu masalah sepele? Kalau begitu, aku mau tanya, jika sekarang ada orang yang memintamu menunda pernikahanmu dengan Banyu, untuk menjadi kekasih pria lain selama 3 hari, apa kamu bisa menerimanya?" Maya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menggigit bibirnya, lalu mulai berteriak histeris. "Pokoknya ini semua salahku. Pukul saja aku, maki saja aku, jangan sakiti Banyu. Kak Sarah, aku mohon padamu, maafkanlah Banyu. Aku janji tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Aku akan pergi dari sini selamanya." Sambil berkata begitu, ia tiba-tiba menerjang ke arahku, seolah ingin meraih tanganku. Dari gerak-geriknya, aku tahu ia sengaja ingin jatuh dan menuduhku mendorongnya. Aku sudah mengantisipasi siasatnya. Saat ia menerjang, aku dengan ringan bergeser ke samping. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur dengan keras, membuatnya meringis kesakitan. "Ah!" Maya menjerit, air matanya langsung mengalir deras. Ia berteriak ke arah pintu, "Tolong, Kak Sarah mendorongku. Dia mau membunuhku. Aku sudah menduga ia akan melakukan ini." Dengan tenang, aku mengeluarkan ponselku dan memutar sebuah rekaman. Itu adalah rekaman percakapanku dengan Banyu di rumah pernikahan kemarin. Suara Banyu terdengar jelas dari ponsel. "Saraswati, pernikahannya kita tunda saja. Maya baru kembali ke Indonesia, suasana hatinya sedang tidak baik. Aku ingin menemaninya selama 3 hari, menjadi kekasihnya selama 3 hari, untuk menebus penyesalan kami di masa lalu." Kemudian disusul suara Maya yang dibuat-buat. "Kak Sarah, maafkan aku. Ini semua salahku, jangan salahkan Banyu. Terakhir, percakapanku dengan Banyu dan saat aku menelepon ayahku untuk membatalkan pernikahan, semuanya terekam dengan jelas, kata demi kata." Mendengar rekaman itu, wajah Maya langsung pucat pasi, matanya penuh kepanikan. Ia tidak menyangka aku merekam percakapan kemarin. Saat itu, di depan pintu kantor sudah berkumpul banyak karyawan perusahaan, termasuk beberapa pemegang saham senior yang sudah lama bekerja bersama ayahku. Mereka datang karena mendengar teriakan Maya. Aku menaslah Slawu. "Slawu, tadi kamu bilang aku yang tidak mau mengalah, aku yang menghancurkan hidup Bok. Sekarang dengarkan sendiri, siapa sebenarnya yang salah." Maya tergagap, tidak bisa berkata-kata.
Air matanya masih mengalir, tetapi kali ini karena ketakutan. Seorang pemegang saham senior mengerutkan kening. Jadi begitu ceritanya. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Merusak pernikahan orang lain, lalu berani memutarbalikkan fakta. Benar. Nona besar sudah melakukan hal yang benar. Pria dan wanita seperti ini memang tidak pantas untuk Nona. Aku rasa dia sengaja datang untuk membuat keributan. Cepat usir dia. Para karyawan juga mulai berbisik-bisik, menatap Maya, dengan tatapan jijik dan menghina. Ayahku mendengus dingin dan berkata kepada Satpam, seret wanita ini keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan dia menginjakkan kaki di Wijoyo Group lagi. Salin juga rekaman tadi dan kirimkan ke keluarga angkasa. Biar Santoso dan Rina lihat sendiri, wanita macam apa yang disukai anak mereka. Dua orang Satpam segera masuk dan mengangkat Maya dari lantai untuk menyeretnya keluar. Maya meronta dan berteriak, lepaskan aku. Saraswati, awas kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Banyu tidak akan melepaskanmu. Melihatnya diseret keluar, aku tersenyum dingin. Tidak akan melepaskanku. Hanya dengan dia dan Banyu, mereka tidak punya kemampuan itu. Para karyawan dan pemegang saham yang berkumpul di depan pintu bubar setelah masalah selesai. Sebelum pergi, mereka tidak lupa memberiku kata-kata penghiburan. Ayahku berjalan ke sisiku, menepuk bahuku. Sarah, bagus sekali. Begitulah seharusnya, biar mereka tahu keluarga Wijoyo tidak bisa diremehkan. Ini baru permulaan. Kataku sambil kembali mengambil dokumen di meja. Hutang Banyu, Maya, dan keluarga angkasa, akan kutagih satu persatu. Ayahku mengangguk, tersenyum puas. Bagus. Ayah mendukungmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, ayah akan jadi pendukungmu. Oh ya. Pengacara tadi menelepon, surat pembatalan aliansi sudah dikirim ke keluarga angkasa. Santoso dan Rina marah besar, katanya mau datang langsung ke sini untuk perhitungan. Oh, secepat itu? Baguslah, jadi aku tidak perlu repot-repot mencari mereka. Biarkan saja mereka datang. Aku ingin lihat apa yang bisa mereka katakan. Ayahku tertawa. Bagus, ayah tunggu mereka datang. Biar mereka lihat, Putri Prabowo Wijoyo bukanlah buah kesemek yang bisa dipetik sesuka hati. Setelah membereskan urusan Maya, aku kehilangan mood untuk melanjutkan pekerjaan. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan ke salah satu sahabatku, memintanya untuk menyelidiki latar belakang Maya, sedetail mungkin, terutama semua jejak dan orang yang ia temui setelah kembali ke Indonesia. Sahabatku ini bekerja sebagai detektif swasta, menyelidiki latar belakang seseorang adalah hal yang mudah baginya. Ia cepat membalas, beres. Aku jamin akan kucari sampai tuntas. Kamu cari masalah dengan orang, ya? Bisa dibilang begitu. Seorang cinta pertama yang tidak tahu diri, merusak pernikahanku, dan berani datang ke sini membuat onar. Sahabatku mengirim emoji marah. Tunggu saja, aku akan segera selidiki dan kabari kamu secepatnya. Kalau butuh bantuan untuk memberinya pelajaran, panggil saja aku. Oke, terima kasih. Meletakkan ponsel, aku bersandar di kursi dengan tatapan dingin. Maya Larasati, Banyu Angkasa, keluarga angkasa. Kalian semua tidak akan bisa lari. Permainan balas dendam ini baru saja dimulai. Aku akan membuat kalian tahu apa artinya hidup lebih buruk dari kematian. Tidak lama kemudian, sekretaris masuk lagi dengan wajah tegang. Presiden Direktur, Nona, Tuan Santoso Angkasa dan Nyonya Rina sudah ada di bawah. Katanya ingin bertemu langsung dengan Anda dan Nona. Aku dan ayahku saling pandang, senyum dingin terukir di wajah kami. Ayahku berkata, suruh mereka naik. Aku ingin lihat apa yang bisa mereka katakan hari ini. Sekretaris mengangguk dan undur diri. Aku merapikan pakaianku dan menegakkan punggung. Mertua gagal datang mencari gara-gara. Pertunjukan ini. Aku harus menontonnya dengan baik. Sekretaris baru saja keluar, tidak sampai 2 menit kemudian, pintu kantor didobrak hingga terbuka. Santoso Angkasa dan Rina Angkasa masuk satu persatu. Santoso mengenakan setelan abu-abu, wajahnya pucat karena marah, keningnya berkerut dalam seolah bisa menjepit lalat. Rina, sebaliknya, berpakaian mewah dengan perhiasan berkilauan, wajahnya dilapisi bedak tebal, bibirnya melengkung ke bawah dengan tatapan sinis dan meremehkan. Begitu masuk, ia langsung memindai seluruh ruangan seolah itu adalah wilayahnya sendiri. Prabowo, apa maksudmu ini? Santoso langsung menyerang dengan nada tinggi, menunjuk hidung ayahku. Kenapa mengirim surat somasi ke keluarga kami? Kenapa membatalkan aliansi dengan Banyu? Apa kamu tidak tahu seberapa besar dampaknya pada reputasi kedua keluarga kita?
Ayahku bersandar di kursi, mengangkat cangkir teh di mejanya, dan menyesapnya perlahan. Santoso, kamu bertanya apa maksudku? Justru aku yang mau bertanya apa maksudmu. Anakmu yang kau didik dengan baik itu, menjelang hari pernikahannya, datang ke rumah pernikahan putriku dan memintanya menunda pernikahan demi menemani cinta pertamanya selama 3 hari. Menurutmu, dalam situasi seperti itu, pernikahan ini masih bisa dilanjutkan? Aliansi ini masih bisa berlanjut? Cinta pertama apa? 3 hari apa? Rina menyela dengan suara melengking, menatapku dengan penuh permusuhan. Saraswati, pasti kamu yang mengarang cerita, kan? Anakku sangat mencintaimu, mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Pasti kamu yang sengaja mencari alasan, karena tidak mau menikah dengan Banyu. Aku tertawa dingin, mengambil ponsel dari meja, dan memutar rekaman kemarin. Mengarang cerita atau tidak, kalian dengarkan saja sendiri. Kalimat Banyu, pernikahannya kita tunda saja. Aku ingin menemani Maya selama 3 hari. Terdengar jelas. Wajah Rina langsung berubah, tetapi ia masih berusaha berpura-pura tenang. Ini pasti salah paham. Banyu pasti hanya dibujuk. Jika sekarang ada orang yang meminta anakmu menunda pernikahannya untuk menemani wanita lain selama 3 hari, apa kamu bisa menganggapnya sebagai salah paham? Beraninya kamu bicara begitu padaku. Wajah Rina pucat pasi. Ia menunjuk hidungku dan memaki, Saraswati, jangan kurang ajar. Aku ini calon mertuamu. Beraninya kamu bicara seperti itu? Bahkan jika Banyu salah, kamu seharusnya lebih pengertian. Kenapa langsung membatalkan pernikahan? Apa kamu masih punya sopan santun dan menganggap keluarga angkasa? Calon mertua? Aku tertawa mengejek. Nyonya Rina, sepertinya Anda salah paham. Aku sudah membatalkan aliansi dengan Banyu Angkasa. Anda bukan lagi calon mertuaku. Soal sopan santun? Apa sopan santun keluarga angkasa adalah membiarkan anak laki-lakinya meninggalkan calon istrinya demi cinta pertama menjelang pernikahan? Sopan santun seperti itu, aku, Saraswati Wijoyo, tidak mau mempelajarinya. Kamu, Rina gemetar karena marah. Ia menoleh ke ayahku. Prabowo, lihat anak perempuan hasil didikanmu ini. Tidak punya sopan santun sama sekali. Keluarga angkasa mau menikahinya itu sudah memberinya kehormatan, sekarang dia malah berani meremehkan Banyu. Putriku punya sopan santun atau tidak, bukan urusanmu untuk menilainya. Ayahku meletakkan cangkir tehnya dengan keras di meja, suaranya naik 1 oktav. Justru anak laki-laki hasil didikan kalian yang pelin-pelan dan tidak bertanggung jawab. Putriku menikah dengan keluarga kalian, itu baru namanya penderitaan. Rina, jangan kira aku tidak tahu. Keluarga angkasa kalian sedang mengalami krisis keuangan dan ingin mengandalkan harta bawaan 100 miliar dari keluarga Wijoyo untuk menutupi lubang. Kalian juga ingin memanfaatkan aliansi ini agar kami menyuntikkan dana ke perusahaan kalian. Kukatakan padamu, sekarang aliansi batal, harta bawaan tidak ada, suntikan dana jangan harap. Wajah Santoso langsung menjadi sangat jelek. Ia tidak menyangka ayahku tahu niat mereka. Ia berusaha berpura-pura tenang. Prabowo, jangan asal bicara. Mana mungkin keluarga angkasa mengincar harta bawaanmu? Aliansi kita murni untuk memperkuat kedua belah pihak. Ayahku tertawa dingin, mengeluarkan sebuah dokumen dari laci dan melemparkannya ke depan Santoso. Ini adalah proposal pengajuan pinjaman yang diajukan anakmu, Banyu Angkasa, ke bank milik Wijoyo Group bulan lalu. Jumlahnya 500 miliar rupiah. Dengan jaminan villa kalian yang hampir bangkrut itu. Apa kamu berani bilang keluarga angkasa tidak sedang krisis keuangan? Apa kamu berani bilang kalian tidak ingin memanfaatkan aliansi ini untuk mendapatkan dana dari kami? Santoso mengambil dokumen itu, dan wajahnya langsung pucat pasi. Proposal ini ia ketahui. Banyu pernah bilang ingin meminjam uang dari keluarga Wijoyo untuk modal, tetapi mereka tidak menyangka ayahku sudah tahu dan bahkan menyimpan proposalnya. Rina juga ikut melihat dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ia membuka mulutnya, masih ingin membantah, kalaupun Banyu mengajukan pinjaman, itu urusan bisnis biasa. Apa hubungannya dengan aliansi? Prabowo, jangan coba-coba menggunakan ini sebagai alasan untuk membatalkan aliansi. Ayahku tertawa mengejek. Kalau bukan karena aliansi, menurutmu bank kami akan memberikan pinjaman pada kalian? Santoso, Rina, sudahlah jangan berkelit lagi. Kukatakan dengan jelas, keluarga Wijoyo sudah bertekad untuk membatalkan aliansi ini. Surat somasi sudah dikirim. Mulai hari ini, keluarga Wijoyo tidak ada hubungan apapun dengan keluarga angkasa. Prabowo, kamu benar-benar mau melakukan ini sampai tuntas? Santoso gemetar karena marah.
Apa kamu tidak takut ini akan mempengaruhi kerjasama kita? Apa kamu tidak takut ditertawakan di dunia bisnis? Ayahku tertawa dingin. Kerjasama keluarga Wijoyo dengan keluarga angkasa tidak banyak. Kalaupun semua dibatalkan, tidak akan ada pengaruhnya bagi kami. Soal ditertawakan. Kurasa yang akan ditertawakan adalah keluarga angkasa. Membesarkan anak pelin-pelan seperti itu. Dan masih ingin memanfaatkan aliansi untuk mendapatkan uang. Setelah berita ini tersebar, lihat saja siapa yang masih berani bekerja sama dengan kalian. Santoso tidak bisa berkata-kata lagi, hanya bisa menunjuk ayahku dengan jari, marah besar. Rina melihat situasi ini dan mulai berteriak histeris. Prabowo, kalau kamu berani membatalkan aliansi, aku akan berteriak di jalanan, mengatakan keluarga Wijoyo tidak bisa dipercaya. Mengatakan Saraswati itu wanita murahan yang sengaja mencari alasan karena tidak mau menikah dengan Banyu. Aku akan membuat reputasi keluarga Wijoyo hancur. Mata ayahku menjadi dingin. Rina, kuperingatkan kau. Jika kau berani bicara omong kosong, aku akan langsung menyuruh pengacara menuntutmu atas pencemaran nama baik. Saat itu, yang hancur reputasinya adalah keluarga angkasa. Aku juga bangkit dan berjalan ke hadapan Rina, menatapnya dengan dingin. Nyonya Rina. Silakan saja berteriak. Nanti akan kuberikan rekaman kemarin dan proposal pengajuan pinjaman Banyu kepada media. Aku ingin lihat, publik akan lebih percaya pada Anda atau pada bukti. Aku juga akan membiarkan semua orang melihat bagaimana anak keluarga angkasa meninggalkan calon istrinya menjelang pernikahan, dan bagaimana keluarga angkasa ingin memanfaatkan aliansi untuk mendapatkan uang. Kata-kataku membuat Rina mundur selangkah, matanya penuh ketakutan. Ia tahu aku serius. Jika semua bukti itu diserahkan ke media, reputasi keluarga angkasa akan benar-benar hancur. Saat itu, keluarga angkasa benar-benar akan tamat. Santoso juga menjadi lebih tenang. Ia tahu berdebat dengan ayahku saat ini tidak ada gunanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, nadanya melunak. Prabowo, Sarah, ini memang salah Banyu. Aku di sini meminta maaf pada kalian. Bisakah kalian beri kami satu kesempatan lagi? Aku pulang nanti pasti akan menghajar Banyu habis-habisan, menyuruhnya memutuskan hubungan dengan Maya Larasati, lalu datang sendiri ke rumah kalian untuk meminta maaf pada Sarah. Pernikahan kita tetap berjalan sesuai jadwal, bagaimana? Tuan Santoso, menurut Anda kesempatan bisa diberikan begitu saja? Kemarin saat Banyu mengatakan hal-hal itu di rumah pernikahan, kenapa dia tidak berpikir untuk memberiku kesempatan? Hari ini saat Maya datang membuat onar dan memutarbalikkan fakta, kenapa kalian tidak berpikir untuk memberiku kesempatan? Sekarang kalian tahu takut dan ingin berdamai? Sudah terlambat. Sarah, jangan terlalu egois. Nada bicara Santoso kembali menjadi tidak sabar. Meskipun keluarga angkasa sedang sedikit kesulitan keuangan, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Beraliansi dengan kami juga ada untungnya bagi keluarga Wijoyo. Kalau kamu melewatkan Banyu, nanti kamu tidak akan menemukan kandidat aliansi sebaik dia. Aku tertawa. Tawa yang membuat Santoso bingung. Tuan Santoso, Anda terlalu melebih-lebihkan keluarga angkasa. Kandidat aliansi seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Keluarga yang lebih kaya dan berkuasa dari kalian banyak sekali. Kukatakan padamu, bahkan jika aku tidak menikah seumur hidup, aku tidak akan pernah menikah dengan sampah seperti Banyu angkasa. Wajah Santoso pucat pasi karena dihina. Ia tidak tahan lagi dan berteriak pada ayahku, Prabowo, apa kamu akan membiarkan putrimu berbuat sesuka hatinya seperti ini? Apa kamu tidak takut menghancurkan masa depan keluarga Wijoyo? Ayahku bangkit dan berdiri di depanku. Menatap Santoso dan Rina dengan dingin. Kalau kalian tahu diri, cepat keluar dari Wijoyo Group. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam menyeret kalian keluar. Santoso dan Rina menatap tatapan tegas ayahku dan tahu tidak ada gunanya bicara lagi. Mereka saling pandang. Mata mereka dipenuhi keputusasaan dan amarah. Rina menatapku dengan tajam, menggertakkan giginya. Saraswati, tunggu saja. Keluarga angkasa tidak akan menyerah begitu saja. Kamu pasti akan menyesal. Aku, Saraswati Wijoyo, seumur hidup tidak pernah tahu bagaimana cara menulis kata menyesal. Sebaiknya kalian pikirkan bagaimana cara mengatasi masalah keuangan keluarga kalian. Santoso mengambil napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik pergi. Rina segera mengikutinya, sebelum pergi ia tidak lupa melirikku dengan tajam. Melihat mereka pergi dengan lunglai, aku tersenyum dingin. Tidak akan menyerah begitu saja. Aku ingin lihat, badai apa lagi yang bisa mereka ciptakan. Ayahku berjalan ke sisiku,
menepuk bahuku. Sarah, bagus sekali. Begitulah seharusnya, jangan biarkan mereka merasa keluarga Wijoyo bisa diinjak-injak. Aku tahu. Tapi kurasa keluarga angkasa tidak akan menyerah begitu saja. Mereka sekarang sudah terpojok, bisa saja melakukan hal-hal ekstrem untuk melawan kita. Tatapan ayahku menjadi serius. Aku sudah meminta bagian keamanan perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan. Aku juga sudah memberitahu tim pengacara untuk bersiap-siap. Begitu keluarga angkasa berani macam-macam, kita langsung lawan mereka. Sarah, tenang saja, ada ayah di sini, kamu tidak akan kenapa-napa. Ya, aku percaya pada ayah dan tim, kataku. Saat itu, ponselku berdering. Itu dari sahabatku yang detektif swasta. Aku mengangkatnya. Halo? Suara sahabatku terdengar bersemangat di seberang sana. Sarah. Coba tebak apa yang kutemukan. Maya Larasati itu sama sekali bukan cinta pertama yang tulus. Dia itu wanita materialistis. Ceritakan lebih detail. Maya Larasati itu selama di luar negeri pekerjaannya hanya merayu pria-pria kaya, hidup dari uang mereka. Dia kembali ke Indonesia kali ini juga karena dicampakkan oleh seorang pengusaha asing kaya raya. Dia tidak punya pilihan lain selain kembali mencari Banyu. Dan aku juga menemukan, dia kembali bukan hanya untuk balikan dengan Banyu. Dia juga ingin memanfaatkan Banyu untuk masuk ke keluarga angkasa, lalu menguras harta mereka. Dia pernah bilang ke temannya, meskipun keluarga angkasa sedang goyah, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Asal bisa menikah ke sana, dia bisa dapat banyak keuntungan. Sudah kuduga. Aku tahu Maya tidak sesederhana itu. Ada yang lebih heboh lagi. Lanjut sahabatku. Aku juga menemukan, dia kembali kali ini tidak hanya mencari Banyu, tapi juga mendekati salah satu saingan bisnis Banyu. Dia ingin bermain di dua kaki. Tapi saingan bisnis itu tidak tertarik padanya dan malah mengusirnya. Aku tertawa. Menarik. Sepertinya Maya Larasati ini benar-benar harta karun. Sahabatku bilang ia sudah mengumpulkan semua bukti dan mengirimkannya padaku. Ia bertanya apa aku mau menyebarkannya sekarang juga agar Banyu dan Maya hancur reputasinya. Jangan terburu-buru. Sekarang belum saatnya. Tunggu sampai keluarga angkasa lebih terdesak, baru kita lempar bukti-bukti ini. Efeknya akan lebih bagus. Saat itu, aku ingin Banyu, Maya, dan keluarga angkasa jatuh bersama-sama ke jurang yang tak berdasar. Oke, aku ikut rencanamu. Kalau butuh bantuan, hubungi saja aku. Setelah menutup telepon, aku membuka file yang dikirim sahabatku. Di dalamnya ada foto-foto mesra Maya dengan berbagai pria, serta riwayat percakapannya dengan teman-temannya. Setiap bukti sudah cukup untuk menghancurkan reputasinya. Ayahku yang ikut melihat langsung berwajah muram. Wanita ini menjijikkan sekali. Banyu itu benar-benar buta. Ini baru permulaan, ayah. Hutang keluarga angkasa padaku akan kutagih satu persatu. Ayahku mengangguk, tersenyum puas. Bagus, ayah mendukungmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, ayah akan jadi pendukungmu. Oh ya, kandidat aliansi baru sudah ayah saring. Ada beberapa keluarga yang bagus, dan ayah sudah menghubungi mereka. Mereka sangat tertarik dengan keluarga Wijoyo dan juga denganmu. Nanti ayah atur pertemuan, kamu lihat saja mana yang kamu suka. Baiklah. Tapi aku tidak punya syarat yang terlalu tinggi untuk kandidat aliansi baru. Yang penting orangnya baik, punya kemampuan, dan tidak plin-plan. Tenang saja, ayah akan menyaringnya dengan baik untukmu. Saat itu, sekretaris masuk lagi dan berkata dengan hormat, Presiden Direktur, Nona, asisten dari Presiden Direktur Hartono Enterprises sudah datang. Katanya ada urusan penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Hartono Enterprises? Aku dan ayahku saling pandang, sedikit terkejut. Hartono Enterprises adalah perusahaan yang jauh lebih besar dari keluarga Wijoyo, asetnya melimpah, dan kekuasaannya sangat besar. Meskipun keluarga Wijoyo pernah bekerja sama dengan mereka, hubungannya tidak terlalu dalam. Kenapa mereka mengirim orang ke sini saat ini? Ayahku mengerutkan kening. Suruh dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria mengenakan setelan hitam yang terlihat sangat kompeten masuk. Ia berjalan ke hadapan ayahku, dengan hormat menyerahkan kartu nama. Selamat siang, Pak Prabowo. Saya Budi Santoso, asisten Presiden Direktur Hartono Enterprises. Ayahku menerima kartu nama itu. Pak Budi, selamat siang. Ada urusan apa Anda datang kemari? Budi tersenyum. Pak Prabowo, kedatangan saya kali ini atas perintah dari Presiden Direktur kami, Bapak Adrian Hartono, untuk membicarakan perihal aliansi pernikahan.
Bapak Adrian ingin beraliansi dengan Nona Saraswati. Aku dan ayahku sama-sama tertegun. Adrian Hartono, pria yang dalam legenda bisnis dikenal dingin dan kejam, yang di usia muda sudah mengendalikan seluruh Hartono Enterprises? Dia ingin beraliansi denganku? Ucapan Budi seperti bom yang meledak di dalam kantor. Aku dan ayahku terpaku di tempat, lama tidak bereaksi. Adrian Hartono ingin menikahiku? Bagaimana mungkin? Meskipun aku belum pernah bertemu langsung dengan Adrian Hartono, aku sudah mendengar banyak legenda tentangnya. Dia adalah penguasa Hartono Enterprises, di usia muda sudah terkenal kejam dan tegas. Dalam beberapa tahun, ia berhasil melipat gandakan skala perusahaan hingga menjadi raksasa yang tidak berani disentuh siapapun di dunia bisnis. Konon, kepribadiannya dingin dan tidak dekat dengan wanita, tidak pernah ada satupun wanita di sekitarnya. Kenapa tiba-tiba ia melamarku? Ayahku yang pertama kali sadar, mengerutkan kening. Pak Budi, Anda tidak bercanda, kan? Kenapa Pak Adrian tiba-tiba ingin beraliansi dengan keluarga Wijoyo? Budi tersenyum, nadanya hormat namun tegas. Pak Prabowo, saya tidak bercanda. Keputusan Pak Adrian untuk beraliansi ini sudah melalui pertimbangan matang. Pertama, Hartono Enterprises sudah lama ingin memperdalam kerjasama dengan Wijoyo Group. Aliansi pernikahan adalah cara terbaik untuk menyatukan kekuatan kedua keluarga. Kedua, Pak Adrian sangat mengagumi kepribadian Nona Saraswati. Menurutnya, Nona Saraswati adalah wanita yang tegas, berani, dan punya pendirian. Beliau adalah kandidat pasangan yang ideal. Mengagumi kepribadianku. Aku mengangkat alisku, sedikit bingung. Aku dan Adrian Hartono belum pernah bertemu, bagaimana bisa ia mengagumi kepribadianku? Apa karena aku membatalkan aliansi dengan Banyu Angkasa? Seolah bisa membaca pikiranku, Budi melanjutkan, Nona Saraswati, kabar pembatalan aliansi Anda dengan keluarga angkasa sudah menyebar di dunia bisnis. Pak Adrian berpendapat, cara Nona menghadapi pengkhianatan dalam hubungan dengan tegas dan tanpa ragu adalah sifat yang sangat langka. Keberanian Nona untuk melawan keluarga angkasa secara langsung juga sangat beliau kagumi. Ternyata begitu. Aku tidak menyangka keputusanku membatalkan pernikahan malah menarik perhatian Adrian Hartono dan mendapat pujian darinya. Ayahku merenung sejenak. Pak Budi, aliansi adalah masalah besar. Saya perlu berdiskusi dengan putri saya. Selain itu, saya ingin tahu, apa ada syarat khusus dari Pak Adrian mengenai aliansi ini? Budi berkata, Pak Adrian tidak memiliki syarat yang berlebihan. Beliau hanya berharap Nona Saraswati bersedia menikah dengannya atas kemauan sendiri. Jika Nona setuju, Hartono Enterprises akan menyuntikkan dana sebesar 10 triliun rupiah tanpa syarat kepada Wijoyo Group untuk membantu ekspansi. Selain itu, Pak Adrian juga akan memberikan mahar yang sangat besar, tidak akan kalah dari keluarga kaya raya manapun. Setelah menikah, Pak Adrian juga akan menghormati keinginan Nona Saraswati, tidak akan mengganggu kehidupan pribadi maupun pekerjaan Nona. 10 triliun rupiah suntikan dana tanpa syarat, dan mahar yang besar? Adrian Hartono ini benar-benar luar biasa. Mata ayahku sampai berbinar. Suntikan dana 10 triliun bagi Wijoyo Group bagaikan durian runtuh. Meskipun Wijoyo Group saat ini sudah maju, dengan dukungan Hartono Enterprises, pasti bisa melesat lebih tinggi lagi. Ayahku menatapku, matanya bertanya. Sarah, bagaimana menurutmu? Aku merenung sejenak. Adrian Hartono memang kandidat aliansi yang sangat baik. Kaya, berkuasa, kepribadiannya meskipun dingin, tapi setidaknya terlihat sangat bertanggung jawab. Dan dia mengagumi kepribadianku, serta akan menghormatiku setelah menikah. Ini jauh lebih baik dari Banyu si brengsek itu. Yang terpenting, beraliansi dengan Adrian Hartono bisa menghancurkan keluarga angkasa, membuat mereka tahu bahwa aku, Saraswati Wijoyo, bahkan setelah membatalkan aliansi dengan mereka, bisa mendapatkan yang jauh lebih baik. Aku mengangkat kepalaku, menatap Budi dengan tenang. Pak Budi, saya setuju untuk beraliansi dengan Pak Adrian. Tapi, saya ingin bertemu langsung dengannya dulu untuk bicara. Budi tersenyum. Tentu saja, Nona. Pak Adrian juga berharap bisa bertemu dengan Anda terlebih dahulu. Beliau sudah mengatur pertemuan malam ini jam 7 di restoran Bintang 5, Nusantara Prime. Apakah Nona ada waktu? Bisa. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Pak Prabowo dan Nona lagi. Jam 7 malam nanti saya akan menunggu Anda di depan Nusantara Prime. Setelah itu, Budi membungkuk hormat dan meninggalkan kantor. Setelah Budi pergi, ayahku menepuk bahuku dengan gembira. Sarah, bagus sekali. Tidak kusangka Pak Adrian akan melamarmu.
Ini benar-benar berkah dari langit. Dengan dukungan Hartono Enterprises, keluarga Wijoyo kita tidak perlu takut pada siapapun lagi di dunia bisnis. Aku tahu, Ayah. Tapi aku tetap ingin bertemu dengannya dulu, melihat orang seperti apa dia sebenarnya. Tentu. Bagaimanapun juga, Pak Adrian adalah pilihan yang jauh lebih baik. 100, bahkan 1000 kali lebih baik dari si brengsek Banyu itu. Sore harinya, aku pulang lebih awal dari kantor untuk berganti pakaian. Aku memilih gaun malam hitam yang membuat kulitku terlihat lebih putih dan posturku lebih tinggi. Dengan riasan tipis yang elegan, aku terlihat anggun dan kompeten. Jam 6.50 malam, aku tiba tepat waktu di depan Nusantara Prime. Budi sudah menungguku di pintu. Melihatku, ia dengan hormat menyambut, "Nona Saraswati, Anda sudah datang." Pak Adrian sudah menunggu di dalam. "Terima kasih," kataku. Mengikuti Budi masuk ke dalam restoran, suasananya sangat elegan, dengan pencahayaan lembut dan musik yang menenangkan. Budi mengantarku ke sebuah ruangan pribadi di dekat jendela. Pak Adrian ada di dalam. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu ruangan. Di dalam, seorang pria sedang duduk di meja makan, membaca sebuah dokumen. Ia mengenakan setelan hitam buatan tangan, posturnya tegap, auranya dingin dan kuat. Mendengar pintu terbuka, ia mengangkat kepalanya menatapku. Wajahnya sangat tampan, dengan fitur yang dalam dan terstruktur, seolah dipahat dengan sempurna oleh Tuhan. Matanya sangat dingin, seperti danau yang membeku, membuat orang tidak berani menatap langsung. Tapi saat melihatku, sepertinya ada kilasan kelembutan yang nyaris tak terlihat di matanya. Jadi ini Adrian Hartono? Jauh lebih berkarisma dari yang dibicarakan orang. Adrian meletakkan dokumennya dan berdiri. "Nona Saraswati, silakan duduk." "Terima kasih, Pak Adrian," kataku sambil duduk di seberangnya. Pelayan segera datang dan menuangkan anggur merah untuk kami. Adrian mengangkat gelasnya, menyesap sedikit. "Nona Saraswati, mengenai aliansi pernikahan, Budi seharusnya sudah menjelaskannya padamu, kan?" "Betul, Pak Adrian. Pak Budi sudah menjelaskan semuanya. Tapi saya masih ingin tahu, kenapa Pak Adrian memilih saya. Kita belum pernah bertemu, bagaimana Anda bisa begitu yakin saya adalah kandidat aliansi yang tepat?" Adrian menatapku dengan tatapan serius. "Meskipun kita belum pernah bertemu, saya sudah menyelidiki tentang Anda. Anda adalah putri tunggal keluarga Wijoyo. Sejak kecil sudah sangat berprestasi, lulusan universitas ternama, dan sudah membantu ayah Anda mengelola banyak urusan perusahaan. Kemampuan Anda sangat kuat. Selain itu, kepribadian Anda tegas, tidak bertele-tele. Menghadapi pengkhianatan, Anda bisa segera mengambil keputusan. Sifat ini sangat saya hargai." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Saya butuh seorang istri yang punya kemampuan, pendirian, dan kepribadian tegas untuk membantu saya mengelola beberapa urusan Hartono Enterprises dan juga menstabilkan internal perusahaan. Anda sangat memenuhi syarat." Ternyata begitu. Adrian Hartono memilihku bukan hanya karena mengagumi kepribadianku, tetapi juga karena pertimbangan bisnis. Tapi itu wajar saja, aliansi keluarga kaya memang tidak bisa lepas dari kepentingan. Aku mengangkat gelas anggurku, menyesap sedikit. "Pak Adrian, saya mengerti maksud Anda. Saya juga mengakui, beraliansi dengan Anda sangat menguntungkan bagi saya dan keluarga Wijoyo. Tapi, saya punya satu syarat." Adrian mengangkat alisnya. "Sebutkan." "Setelah menikah, saya harap kita bisa saling menghormati dan tidak mengganggu kehidupan pribadi masing-masing. Saya tidak akan ikut campur dalam pekerjaan Anda di Hartono Enterprises, juga tidak akan mengganggu kehidupan sosial Anda. Sebaliknya, saya harap Anda juga tidak mengganggu kehidupan dan pekerjaan saya. Saya ingin terus bekerja di Wijoyo Group, tidak ingin melepaskan karier saya hanya karena menikah." Adrian tersenyum, matanya sedikit geli. "Nona Saraswati, tenang saja. Saya memang tidak berencana mengganggu kehidupan dan pekerjaan Anda. Saya memilih Anda justru karena Anda punya kemampuan dan pendirian sendiri. Saya tidak ingin Anda menjadi vas bunga yang hanya bisa mengurus rumah tangga setelah menikah. Soal kehidupan pribadi, saya bisa jamin, saya tidak punya hubungan ambigu dengan siapapun, dan setelah menikah pun tidak akan ada. Kalau begitu bagus. Jika Pak Adrian bisa memenuhi semua itu, aliansi kita bisa dilanjutkan." Adrian mengulurkan tangannya. Tatapannya serius. "Kerjasama yang baik, Saraswati Wijoyo." Aku juga mengulurkan tanganku dan menjabatnya. Tangannya hangat dan kuat. "Kerjasama yang baik, Adrian Hartono."
Tangan kami berjabat selama sedetik, lalu terlepas. Selanjutnya, kami membicarakan beberapa hal tentang kerja sama kedua perusahaan. Visi bisnis Adrian sangat unik, ia memberikan banyak saran konstruktif yang sangat bermanfaat bagiku. Tanpa terasa, makan malam pun berakhir. Adrian membayar tagihan dan menawarkan untuk mengantarku pulang. Aku tidak menolak. Mobil Adrian adalah Rolls-Royce Phantom hitam, interiornya sangat mewah. Ia sendiri yang mengemudi, sementara Budi duduk di kursi penumpang depan. Mobil melaju dengan stabil di jalanan, suasana di dalam mobil sangat hening. Setelah beberapa saat, Adrian tiba-tiba berkata, "Saraswati, urusan keluarga angkasa tidak perlu kau pikirkan. Jika mereka berani mengganggumu, aku akan membantumu menyelesaikannya." Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Terima kasih, Pak Adrian. Tapi urusan keluarga angkasa, saya ingin menyelesaikannya sendiri. Saya ingin mereka tahu, bahkan tanpa bantuan Hartono Enterprises, Saraswati Wijoyo bisa menghadapi mereka." Adrian menatapku sekilas, matanya menunjukkan sedikit kekaguman. "Baik. Aku percaya pada kemampuanmu. Tapi jika kau butuh bantuan, kapan saja bisa mencariku." "Baik, terima kasih, Pak Adrian." Tak lama, mobil tiba di depan kediaman keluarga Wijoyo. Aku melepas sabuk pengaman dan berkata pada Adrian, "Pak Adrian, terima kasih sudah mengantarku pulang. Makan malam hari ini sangat menyenangkan." Adrian berkata, "Aku juga sangat senang. Besok aku akan menyuruh Budi mengirimkan perjanjian aliansi dan kontrak suntikan dana ke Wijoyo Group. Selain itu, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pertunangan kita secara resmi." "Boleh." Aku membuka pintu mobil, hendak turun, saat Adrian tiba-tiba memanggilku. "Saraswati." Aku menoleh. "Ada apa lagi?" Adrian menatapku dengan tatapan serius. "Meskipun kita beraliansi karena bisnis, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukanmu dengan baik." Jantungku berdebar kencang. Aku menatapnya dengan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka Adrian akan mengatakan hal seperti itu. Aku menenangkan diri, lalu tersenyum. "Terima kasih, Pak Adrian. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugasku sebagai istri Anda." Setelah itu, aku turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Ayahku sudah menunggu di ruang tamu. Melihatku pulang, ia langsung menyambut. "Sarah, bagaimana? Lancar bicaranya dengan Pak Adrian? Orangnya seperti apa?" "Sangat lancar, Ayah. Kami sudah sepakat. Besok Pak Adrian akan mengirimkan perjanjian aliansi dan kontrak suntikan dana, juga akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pertunangan kita. Orangnya meskipun terlihat dingin, tapi sangat bertanggung jawab dan menghargaiku." Ayahku sangat gembira. "Bagus sekali. Bagus sekali. Sarah, kamu benar-benar keberuntungan keluarga Wijoyo. Dengan dukungan Pak Adrian, kita tidak perlu takut lagi pada keluarga angkasa." "Benar, Ayah." Keesokan paginya, Budi mengirimkan perjanjian aliansi dan kontrak suntikan dana ke Wijoyo Group. Aku dan ayahku memeriksanya dengan teliti. Semua perjanjian dan kontrak sangat masuk akal, tidak ada pasal yang merugikan kami. Kami langsung menandatanganinya saat itu juga. Jam 10 pagi, Hartono Enterprises mengadakan konferensi pers dan secara resmi mengumumkan pertunanganku dengan Adrian Hartono. Kabar ini langsung menggemparkan dunia bisnis. Berbagai media memberitakannya dengan judul-judul seperti "Penguasa Hartono Enterprises", "Adrian Hartono", dan "Putri Wijoyo Group", "Saraswati Wijoyo", "Umumkan pertunangan", "Dua raksasa bisnis bersatu", "Saraswati tinggalkan Banyu demi Adrian", "Menikah dengan keluarga super kaya", "Keluarga angkasa kehilangan kesempatan emas", "Menyesal". Kemudian, keluarga angkasa tentu saja juga menerima kabar itu. Konon, Santoso dan Rina pingsan di tempat setelah melihat berita. Banyu angkasa bahkan mengamuk dan menghancurkan semua barang di rumahnya. Aku melihat berita di ponselku dengan senyum dingin. "Keluarga angkasa, ini baru awal dari mimpi buruk kalian." Saat itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya, dan terdengar suara marah Banyu. "Saraswati, kau wanita jalang. Beraninya kau beraliansi dengan Adrian Hartono. Kau pasti sudah lama selingkuh dengannya, kan? Kau sengaja membatalkan pernikahan denganku demi menikah dengannya, kan?" Aku tertawa dingin. "Banyu angkasa, jaga bicaramu. Aku dan Pak Adrian beraliansi karena kami saling mencintai dan setara. Tidak sepertimu yang hanya bisa mendapatkan wanita materialistis seperti Maya Larasati. Dan aku membatalkan pernikahan denganmu karena kau tidak pantas.
Kau pikir kau siapa? Aku, Saraswati Wijoyo, bahkan jika tidak menikah dengan Adrian Hartono, tidak akan pernah menikah dengan sampah sepertimu. Banyu gemetar karena marah. Saraswati, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Adrian Hartono juga tidak akan bisa melindungimu selamanya. Oh ya, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Banyu Angkasa, aku sarankan kau pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah keuangan keluargamu, jangan buang-buang waktu di sini. Setelah itu, aku langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Ayahku berjalan ke sisiku, menatapku dengan cemas. Sarah, si gila Banyu itu tidak akan benar-benar melakukan sesuatu padamu, kan? Tenang saja, ayah. Ada Pak Adrian. Banyu tidak akan berani macam-macam padaku. Kalaupun dia berani, aku punya cara untuk menghadapinya. Saat itu, telepon dari Adrian masuk. Aku mengangkatnya. Halo Pak Adrian? Suara Adrian terdengar sedikit dingin. Banyu meneleponmu? Iya, tadi dia menelepon, memaki-maki dan mengancamku. Adrian berkata, berani sekali dia. Jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang untuk menanganinya. Mulai hari ini, Banyu Angkasa tidak akan mengganggumu lagi. Aku juga sudah menyuruh tim pengacara bersiap. Jika keluarga Angkasa berani macam-macam, kita langsung tuntut mereka sampai bangkrut. Hatiku terasa hangat. Terima kasih, Pak Adrian. Nada suara Adrian melunak. Kita akan menjadi suami istri. Saling membantu itu sudah seharusnya. Malam ini ada waktu? Aku ingin mengajakmu makan malam. Bisa, kataku. Setelah menutup telepon, ayahku menatapku dengan senyum puas. Sarah, Pak Adrian benar-benar baik padamu. Sepertinya kali ini kau benar-benar menemukan orang yang tepat. Aku tersenyum, tidak berkata apa-apa. Meskipun aku dan Adrian beraliansi karena bisnis, beberapa tindakannya belakangan ini memang membuatku sedikit terkejut. Mungkin, aliansi ini tidak akan seburuk yang kubayangkan. Malam itu, aku dan Adrian makan malam bersama. Kali ini, kami mengobrol dengan sangat menyenangkan, tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Aku menemukan, meskipun Adrian terlihat dingin dari luar, sebenarnya ia adalah orang yang sangat perhatian dan lembut. Setelah makan malam, Adrian mengantarku pulang. Saat aku hendak turun dari mobil, ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dan memberikannya padaku. Ini untukmu. Aku tertegun, mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung. Liontinnya adalah berlian yang sangat besar dan berkilauan. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Adrian berkata, terima saja, ini adalah tanda pertunangan kita. Meskipun kita beraliansi karena bisnis, aku harap ada sesuatu yang berbeda di antara kita. Hatiku terasa hangat, aku mengangguk. Terima kasih, Pak Adrian. Adrian tersenyum, lalu membantuku mengenakan kalung itu. Jarinya menyentuh leherku, terasa sedikit dingin, membuatku sedikit merinding. Tatapan Adrian melembut. Sudah malam, cepatlah istirahat. Aku mengangguk, lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Sehari setelah pengumuman pertunangan, sore harinya, saat aku sedang menangani dokumen di kantor Wijoyo Group, sekretaris tiba-tiba berlari masuk dengan panik. Nona, gawat. Keluarga Angkasa datang. Mereka ada di lobi bawah, memaksa ingin bertemu dengan Anda, tidak bisa dihentikan. Keluarga Angkasa? Aku mengangkat mataku, kilasan dingin melintas di sana. Sudah kuduga, mereka pasti akan datang. Tapi bukan untuk perhitungan, melainkan untuk memohon rekonsiliasi, kurasa. Sekretaris berkata. Mereka datang bertiga, membawa banyak hadiah, sepertinya mau minta maaf. Nadanya bingung, mengingat kemarin keluarga Angkasa masih datang dengan marah-marah, hari ini sikap mereka berubah drastis. Minta maaf? Aku tertawa mengejek. Mereka juga pantas? Ayahku yang duduk di samping, mendengar ini, meletakkan cangkir tehnya, wajahnya menegang. Keluarga ini benar-benar tebal muka. Sarah, jangan pedulikan mereka. Suruh satpam usir saja. Jangan buru-buru, ayah. Biarkan mereka naik. Karena mereka sudah mengantarkan diri, aku ingin lihat trik baru apa lagi yang bisa mereka mainkan. Sekaligus biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Keadaanku sekarang 1000 kali lebih baik dari sebelumnya. Biar mereka menyesal. Ayahku mengangguk. Baik, terserah kamu. Biarkan mereka naik dan mempermalukan diri sendiri. Sekretaris mengangguk dan undur diri. Tak lama, pintu kantor didorong terbuka. Santoso, Rina, dan Banyu masuk.
Berbeda dengan kesombongan mereka sebelumnya, kali ini sikap mereka bertiga sangat rendah. Santoso mengenakan setelan lama, rambutnya disisir rapi, tapi tidak bisa menutupi kelelahan dan kecemasan di matanya. Rina tidak lagi memakai riasan tebal, terlihat lebih tua, tangannya membawa beberapa kotak hadiah mahal, matanya tidak berani menatapku. Banyu menundukkan kepala, rambutnya acak-acakan, wajahnya masih bengkak kemerahan seolah habis dipukul, pakaiannya kusut, sama sekali tidak ada lagi gaya tuan mudanya. Santoso yang pertama kali bicara, nadanya sangat hormat, bahkan sedikit menjilat. Pak Prabowo, kami datang untuk meminta maaf. Aku bersandar di kursi, melipat tangan di dada. Minta maaf. Tuan Santoso, apa yang perlu Anda minta maafkan padaku? Santoso meletakkan kotak hadiah di meja, menggosok-gosok tangannya. Sarah, sebelumnya kami yang salah. Kami tidak mendidik Banyu dengan baik, membiarkan anak itu menyakitimu. Rina juga mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Kami di sini untuk meminta maaf padamu. Sambil berkata begitu, Santoso hendak menarik Rina dan Banyu untuk membungkuk padaku. Aku memotongnya dengan dingin. Tidak perlu basa-basi seperti ini. Aku tidak sanggup menerima bungkukan dari Tuan Santoso. Katakan saja apa maumu, aku tidak punya waktu untuk berlama-lama dengan kalian. Gerakan Santoso terhenti di udara. Ia tertawa canggung. Baik, kalau begitu aku langsung saja. Sarah, kami tahu kamu sekarang sudah bertunangan dengan Pak Adrian. Pak Adrian memang orang yang sangat hebat, kalian pasangan yang serasi. Tapi, kamu dan Banyu kan pernah punya perjanjian pernikahan, dasar perasaannya masih ada. Kami harap kamu bisa memberi Banyu satu kesempatan lagi, memberi keluarga angkasa satu kesempatan lagi. Aku tertawa, tawa yang membuat keluarga angkasa merinding. Tuan Santoso, apa Anda sudah pikun? Dulu Banyu yang 주동 ingin menunda pernikahan demi menemani cinta pertamanya. Dia yang 주동 menghantarkan perjanjian pernikahan kami. Sekarang aku sudah menemukan yang lebih baik, kalian datang lagi memintaku memberinya kesempatan? Menurut kalian, apa itu mungkin? Benar, itu salah Banyu. Semua salah Banyu. Rina segera maju, menarik lengan Banyu dan mendorongnya ke hadapanku. Banyu, cepat minta maaf pada Sarah, katakan padanya kamu sudah tahu salahmu. Banyu mengangkat kepala, matanya penuh penyesalan dan permohonan. Sarah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Seharusnya aku tidak terbuai oleh wanita itu, Maya Larasati. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal yang menyakitimu, tidak menghancurkan pernikahan kita. Sarah, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Aku janji tidak akan pernah berhubungan dengan Maya lagi, aku akan mengusirnya, memastikan dia tidak pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, memanjakanmu seperti putri, tidak akan pernah membiarkanmu terluka sedikit pun. Aku tertawa dingin. Banyu angkasa, menurutmu kau pantas? Kau bahkan tidak bisa menjaga kesetiaan paling dasar, masih mau memanjakanku? Jangan lupa, bagaimana kau memperlakukanku dulu. Menjelang pernikahan, kau membela cinta pertamamu di hadapanku, memintaku menunda pernikahan. Kau anggap aku apa? Pelayan yang bisa kau panggil dan usir sesuka hati? Banyu hampir menangis. Sarah, aku benar-benar tahu aku salah. Waktu itu aku hanya hilaf. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Maafkan aku kali ini saja. Mataku menjadi dingin. Banyu angkasa, kau pikir satu permintaan maaf bisa menebus semua luka yang kau sebabkan? Kau pikir dengan mengatakan, aku tahu aku salah aku bisa melupakan semuanya? Sudah terlambat. Kukatakan padamu, sejak aku menelepon ayahku untuk membatalkan pernikahan, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Tidak akan pernah ada kemungkinan lagi. Santoso melihat situasi ini dan segera berkata, Sarah, kami tahu memang sulit bagimu untuk memaafkan Banyu begitu saja. Tapi, kau juga harus mempertimbangkan masa depan kedua keluarga kita. Meskipun Pak Adrian hebat, keluarga angkasa kami juga tidak buruk. Asal kau mau kembali, keluarga angkasa bersedia memberikan 30% saham perusahaan kepadamu, dan juga akan menyiapkan mahar yang lebih besar dari harta bawaan 100 miliar dari keluarga Wijoyo. Bagaimana? 30% saham? Mahar yang besar? Aku tertawa mengejek. Tuan Santoso, menurut Anda aku masih butuh semua ini? Suntikan dana 10 triliun dari Hartono Enterprises sudah masuk. Adrian Hartono juga sudah menyerahkan beberapa proyek penting perusahaannya untuk aku kelola. Menurut Anda, saham dan mahar dari keluarga angkasa itu masih ada artinya di mataku? Wajah keluarga angkasa langsung pucat pasi.
Mereka tidak menyangka Adrian Hartono begitu murah hati padaku. Suntikan dana 10 triliun dan proyek-proyek penting, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka berikan. Rina menggigit bibirnya, seolah mengambil keputusan besar. Sarah, kami tahu semua itu mungkin tidak seberapa bagimu. Tapi Banyu benar-benar mencintaimu. Kalau kau benar-benar tidak suka dengan Maya Larasati, kami akan menjadikannya selir Banyu, membiarkannya melayanimu seumur hidup. Asal kau mau menikah dengan Banyu, kami bersedia melakukan apa saja. Aku tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon paling lucu. Nyonya Rina, apa Anda sudah gila? Sekarang sudah zaman apa, masih bicara soal selir? Menurut Anda, aku, Saraswati Wijoyo, akan membiarkan suamiku punya wanita lain di sisinya, bahkan sebagai selir pun tidak akan kuizinkan. Aku berhenti sejenak, nadaku menjadi lebih dingin. Apalagi wanita materialistis seperti Maya Larasati, bahkan untuk mengangkat sepatuku pun tidak pantas. Menjadi selir Banyu, selera keluarga angkasa benar-benar buruk seperti biasanya. Wajah Banyu pucat pasi. Ia tidak menyangka cinta pertama yang ia bela mati-matian begitu rendah di mataku. Tapi sekarang, ia hanya ingin mendapatkan aku kembali, jadi ia memaksakan diri. Sarah, kau benar, wanita itu sama sekali tidak pantas menjadi selirku. Aku akan memutuskan hubungan dengan kannya sekarang juga, mengusirnya dari kota ini. Asal kau mau memaafkanku, aku bersedia melakukan apa saja. Apapun yang kau lakukan tidak ada hubungannya denganku, kataku sambil bangkit dan berjalan ke hadapan mereka. Kalau kalian tahu diri, cepat keluar dari Wijoyo Group. Jangan memaksaku memanggil satpam untuk menyeret kalian keluar. Saat itu, nama baik keluarga angkasa benar-benar akan hancur lebur. Keluarga angkasa menatap mataku yang dingin dan tahu aku benar-benar bertekad tidak akan pernah kembali. Mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi keputusasaan dan kekecewaan. Tiba-tiba, Rina berlutut di hadapanku, air matanya langsung mengalir deras. Sarah, aku mohon padamu. Beri Banyu satu kesempatan lagi. Keluarga angkasa tidak bisa bangkrut. Asal kau mau kembali. Aku bersedia menjadi pembantumu seumur hidup. Santoso dan Banyu melihat itu dan ikut berlutut, memohon dengan sedih. Sarah, kami mohon, beri kami satu kesempatan lagi. Melihat mereka berlutut di lantai, hatiku tidak merasakan sedikit pun simpati, hanya jijik. Dulu mereka begitu sombong, sekarang demi kepentingan, mereka rela membuang semua harga diri, berlutut memohon padaku. Sungguh konyol dan menyedihkan. Apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Aku tidak sanggup menerima penghormatan sebesar ini. Rina menangis. Kalau kau tidak setuju, kami tidak akan bangun. Aku tertawa dingin, mengangkat telepon di meja dan menghubungi bagian keamanan. Halo, bagian keamanan? Segera kirim beberapa satpam ke kantor direktur. Ada 3 orang yang tidak mau pergi, seret mereka keluar. Setelah menutup telepon, aku menatap keluarga angkasa yang masih berlutut. Kalian mau bangun dan pergi sendiri, atau diseret keluar oleh satpam? Pilih sendiri. Keluarga angkasa tahu aku serius. Mereka menggertakkan gigi, dengan enggan bangkit dari lantai. Banyu menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan, tetapi pada akhirnya ia tidak berani berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi. Santoso dan Rina segera mengikutinya. Sebelum pergi, Rina masih sempat melirikku dengan tajam, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Melihat mereka pergi dengan lunglai, aku tersenyum dingin. Menyesal? Sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Ayahku berjalan ke sisiku, menepuk bahuku. Sarah, bagus sekali. Begitulah seharusnya, biar mereka tahu keluarga Wijoyo tidak bisa diremehkan. Aku tahu. Tapi kurasa keluarga angkasa tidak akan menyerah begitu saja. Mereka sekarang sudah terpojok, bisa saja melakukan hal-hal ekstrem. Tatapan ayahku menjadi serius. Aku sudah meminta bagian keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan. Aku juga sudah memberitahu Pak Adrian agar mengirim lebih banyak orang untuk melindungimu. Sarah, tenang saja, ada kami, kau tidak akan kenapa-napa. Ya, aku percaya pada kalian. Saat itu, ponselku berdering. Itu dari sahabatku yang detektif swasta. Aku mengangkatnya. Halo, ada apa? Suara sahabatku terdengar bersemangat. Sarah, kabar baik. Maya Larasati itu membawa lari sisa uang tunai terakhir keluarga angkasa dan kabur. Banyu sekarang sudah gila, mencarinya kemana-mana. Aku mengangkat alisku, merasa sangat puas. Ini baru namanya berita bagus. Maya Larasati benar-benar kejam, membawa lari sisa uang terakhir mereka.
Sahabatku berkata, tentu saja. Aku juga menemukan, sebelum kabur, Maya bertengkar hebat dengan Banyu, memaki-maki Banyu sebagai pecundang yang tidak berguna. Dia juga bilang tidak pernah mencintai Banyu, hanya ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Banyu yang marah besar langsung memukulnya. Nah, setelah itu Maya langsung kabur membawa uang. Bagus sekali dipukul. Banyu memang pantas mendapatkannya. Dulu dia membela Maya mati-matian, sekarang dikhianati seperti ini. Itu karma. Tentu saja. Sekarang keluarga angkasa benar-benar sial. Krisis keuangan. Uang terakhir dibawa lari Maya. Kurasa tidak lama lagi mereka akan benar-benar bangkrut. Bangkrut adalah nasib yang pantas mereka terima. Dan ini baru permulaan. Aku pernah bilang, hutang keluarga angkasa padaku akan kutagih satu persatu. Selanjutnya, aku akan mulai menghitung semua keuntungan yang pernah mereka ambil dari keluargaku dan menagihnya kembali. Bagus, aku mendukungmu. Kalau butuh bantuanku menyelidiki sesuatu, hubungi saja aku. Setelah menutup telepon, ayahku menatapku dengan bangga. Sarah, bagus sekali kalau kau bisa berpikir begitu. Hutang keluarga angkasa pada kita harus kita tagih semua. Ayah akan mendukungmu sepenuhnya. Ya, ayah. Tolong bantu aku mengumpulkan data semua bantuan yang pernah keluarga Wijoyo berikan pada keluarga angkasa selama ini, dan semua keuntungan yang pernah mereka ambil dari kita, termasuk properti, saham, proyek kerjasama, dan lain-lain. Aku mau daftar yang detail. Aku mau keluarga angkasa mengembalikan semuanya, berlipat ganda. Baik, ayah akan segera mengaturnya. Aku kembali ke meja kerjaku, mengambil dokumen di meja, tapi tidak ada mood untuk membacanya. Pikiranku dipenuhi gambaran keluarga angkasa yang lunglai dan kabar kaburnya Maya. Semua ini adalah balasan yang pantas mereka terima. Saat itu, ponselku berdering lagi. Itu dari Adrian Hartono. Aku mengangkatnya. Halo Pak Adrian? Suara Adrian terdengar prihatin. Kudengar keluarga angkasa datang mencarimu. Mereka tidak macam-macam, kan? Tidak. Mereka hanya datang memohon rekonsiliasi, sudah kuusir. Terima kasih atas perhatianmu. Nada suara Adrian terdengar lega. Syukurlah. Aku sudah menyuruh orang mengawasi keluarga angkasa. Jika mereka berani macam-macam padamu, aku akan langsung tahu. Selain itu, arus kas keluarga angkasa sudah benar-benar putus. Aku sudah meminta bank membekukan semua rekening mereka, dan semua perusahaan yang bekerja sama dengan mereka juga sudah menghentikan kerjasama. Tidak lama lagi, keluarga angkasa akan benar-benar bangkrut. Hatiku terasa hangat. Aku tidak menyangka Adrian sudah membantuku sejauh ini. Terima kasih, Pak Adrian. Adrian berkata, tidak perlu berterima kasih. Kita akan menjadi suami istri, saling membantu itu sudah seharusnya. Malam ini ada waktu? Aku sudah memesan restoran yang bagus, ingin mengajakmu makan malam. Bisa. Tapi kali ini aku yang traktir, sebagai ucapan terima kasih. Adrian tertawa. Kalau begitu, nanti malam aku jemput. Setelah menutup telepon, aku menatap ponselku dengan senyum yang tanpa sadar terkembang. Mungkin, aliansi bisnis ini benar-benar akan memberiku kejutan yang berbeda. Keesokan paginya, saat aku baru tiba di kantor, ayahku sudah meletakkan setumpuk tebal dokumen di mejaku. Sarah, semuanya sudah dikumpulkan. Ini rincian semua bantuan yang pernah kita berikan kepada keluarga angkasa selama 10 tahun terakhir, serta semua keuntungan yang mereka ambil dari kita melalui berbagai kerjasama dan pinjaman. 3 properti, 15% saham anak perusahaan Wijoyo Group, dan total dana dukungan sebesar 86 miliar rupiah, setiap transaksi ada buktinya. Aku mengambil dokumen itu, membolak-baliknya. Di dalamnya tidak hanya ada catatan transfer dan salinan kontrak, tetapi juga surat utang dan surat janji yang pernah ditulis oleh keluarga angkasa. Rantai buktinya lengkap dan tak terbantahkan. Senyum dingin terukir di bibirku. Bagus sekali ayah. Karena semua bukti sudah lengkap, saatnya kita mulai menarik jaring. Ayahku berkata, aku sudah meminta tim pengacara bersiap, kapan saja bisa menempuh jalur hukum. Tapi keluarga angkasa sekarang sudah seperti lumpur di seberang sungai, mungkin tidak akan bisa membayar sebanyak itu. Kalau tidak bisa bayar tunai, bayar dengan aset mereka. Bukankah keluarga angkasa masih punya beberapa gedung perkantoran dan villa? Dan saham Santoso Angkasa di Angkasa Corporation? Semua itu bisa digunakan untuk melunasi utang. Aku ingin mereka tahu, setiap sen yang mereka utang pada keluarga Wijoyo harus dikembalikan. Saat kami sedang berbicara, ponselku berdering. Itu dari Adrian Hartono. Suaranya tetap tenang. Sarah,
Aku sudah mengetahui kondisi keluarga angkasa. Aset yang bisa mereka jaminkan saat ini ada 5 properti dan 40% saham Angkasa Corporation. Aku sudah menyuruh orang untuk memantau aset-aset itu agar tidak mereka pindahkan. Selain itu, aku sudah mengirim 2 pengacara bisnis senior ke Wijoyo Group untuk membantumu dalam proses likuidasi. Hatiku terasa hangat. Aku tidak menyangka Adrian begitu perhatian. Terima kasih, Pak Adrian. Anda berpikir sangat jauh ke depan. Sudah seharusnya. Setelah selesai, kabari aku. Makan malam nanti tidak boleh ditunda. Tenang saja, tidak akan tertunda. Setelah menutup telepon, tidak lama kemudian pengacara yang dikirim Adrian tiba di kantorku. Setelah perkenalan singkat, kami langsung menyusun rencana likuidasi. Pertama, mengirim tim untuk menagih secara resmi. Jika keluarga angkasa menolak bekerja sama, kami akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta penyitaan aset, lalu menempuh jalur hukum untuk eksekusi paksa. Jam 2 siang, aku bersama pengacara dan 2 asisten langsung menuju ke Angkasa Corporation. Angkasa Corporation saat ini sudah kehilangan kejayaannya. Pos satpam di lobi kosong, aula sepi, hanya ada beberapa karyawan yang sedang mengemasi barang-barang dengan wajah cemas. Kami langsung menuju ke kantor Santoso Angkasa. Pintunya sedikit terbuka, dari dalam terdengar suara marah Santoso. Pecundang. Semuanya pecundang. Bahkan mencari dana saja tidak bisa. Perusahaan akan bangkrut, kalian semua siap-siap saja menganggur. Aku mendorong pintu dan masuk. Santoso, Rina, dan Banyu ada di sana, bersama beberapa eksekutif Angkasa Corporation yang sedang menunduk dimarahi. Melihatku masuk, wajah Santoso langsung pucat pasi, suara marahnya terhenti. Ia menatapku dengan waspada, matanya penuh permusuhan, tapi juga ada ketakutan yang nyaris tak terlihat. Saraswati, kenapa kau datang ke sini? Tuan Santoso, lihat sendiri ini, kataku sambil melemparkan daftar likuidasi ke depan Santoso. Ini adalah daftar semua yang telah keluarga angkasa ambil dari keluarga Wijoyo selama 10 tahun terakhir. Properti, saham, uang. Setiap sen tertulis dengan jelas. Hari ini aku datang untuk menagih utang. Santoso mengambil daftar itu, semakin ia membaca, semakin pucat wajahnya, tangannya gemetar. Ia mengangkat kepala, berusaha berpura-pura tenang. Sarah, kita ini kan keluarga, kenapa harus sampai begini? Perusahaan memang sedang sulit, beri kami waktu lagi. Setelah kami melewati masa sulit ini, kami pasti akan mengembalikan uangnya. Aku tertawa mengejek. Tuan Santoso, sepertinya Anda lupa. Kemarin di Wijoyo Group, kalian sekeluarga berlutut memohon padaku, tapi aku tidak luluh. Sekarang masih bicara soal keluarga, sudah terlambat. Kukatakan padamu, hari ini kalian harus memberiku jawaban yang jelas. Bayar utang, atau bayar dengan aset. Tidak ada pilihan ketiga. Banyu tiba-tiba berdiri, menatapku dengan kebencian. Saraswati, jangan keterlaluan. Keluarga angkasa sudah seperti ini. Kau masih mau menghabisi kami. Apa kau tidak takut karma? Mataku menjadi dingin. Aku melangkah maju, mendekati Banyu. Dulu saat kalian merencanakan harta bawaan dari keluargaku, kenapa tidak bilang keterlaluan? Dulu saat kau menjelang pernikahan memintaku menunda demi cinta pertamamu, kenapa tidak bilang menghabisi? Sekarang tahu takut? Terlambat sudah. Aku berhenti sejenak, melanjutkan. Soal karma, kurasa yang terkena karma adalah keluarga angkasa. Maya Larasati membawa lari sisa uang kalian, mitra bisnis menarik diri, bank menagih utang. Itulah karma kalian. Banyu tidak bisa berkata-kata, wajahnya pucat pasi, gemetar karena marah, tapi tidak berani berbuat apa-apa padaku. Pengacara yang dikirim Adrian maju selangkah, meletakkan surat somasi di meja. Tuan Santoso, ini surat somasi. Jika Anda tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai pembayaran atau pelunasan aset sebelum jam 5 sore ini, kami akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta penyitaan aset. Saat itu, pengadilan akan menyita semua aset Anda untuk dilelang. Reputasi Angkasa Corporation juga akan hancur total, dan Anda tidak akan pernah bisa berbisnis lagi. Santoso menatap surat somasi itu, wajahnya benar-benar hancur. Ia tahu pengacara itu benar. Dengan kekuatan Hartono Enterprises dan bukti dari keluarga Wijoyo, mereka tidak punya peluang menang. Begitu gugatan diajukan, keluarga angkasa akan benar-benar tamat. Rina menangis. Sarah, kami benar-benar tidak punya uang. Rekening perusahaan sudah dibekukan, sisa uang terakhir juga dibawa lari Maya. Beri kami waktu lagi, ya. Tidak punya uang, bayar dengan aset, kataku sambil menunjuk daftar itu.
5 properti atas nama kalian, dan 40% saham Angkasa Corporation. Itu sudah cukup untuk melunasi utang kalian pada kami. Tanda tangani persetujuan pelunasan. Atau tunggu pengadilan menyita secara paksa. Pilih sendiri. Santoso dan Rina saling pandang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu mereka tidak punya pilihan. Setelah ragu-ragu lama, Santoso akhirnya mengambil pulpen, dengan tangan gemetar menandatangani perjanjian pelunasan. Rina dan Banyu, meskipun tidak rela, hanya bisa melihat tanpa daya. Setelah menandatangani, Santoso seolah langsung menua 10 tahun. Ia terkulai di kursi, matanya kosong menatap ke depan. Keluarga angkasa yang ia bangun seumur hidup, hancur di tangan dirinya dan anaknya sendiri. Aku mengambil perjanjian yang sudah ditandatangani, memeriksanya dengan teliti, lalu menyerahkannya pada asistenku. Kemudian, aku menatap keluarga angkasa. Mulai hari ini, aset-aset ini resmi menjadi milik keluarga Wijoyo. Aku akan mengirim orang untuk mengurus serah terima. Sebaiknya kalian bekerja sama, jangan macam-macam. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuat kalian lebih menderita. Setelah itu, aku berbalik pergi, tidak menoleh lagi. Pengacara dan asisten mengikutiku. Kami meninggalkan Angkasa Corporation dengan gagah. Keluar dari gerbang Angkasa Corporation, aku mengambil napas dalam-dalam. Beban di hatiku akhirnya sedikit terangkat. Hutang keluarga angkasa pada kami akhirnya mulai terbayar. Asistenku berkata dengan gembira, "Nona, puas sekali. Melihat wajah lunglai mereka tadi, benar-benar menyenangkan. Ini baru permulaan. Selanjutnya, kita harus mengawasi Angkasa Corporation, memastikan mereka menyerahkan aset tepat waktu. Minta tim pengacara terus mengawal, jangan sampai mereka berbuat curang." "Baik, Nona. Akan segera saya urus." Aku masuk ke mobil dan menelepon Adrian Hartono, melaporkan situasi likuidasi. Suara Adrian terdengar memuji. "Bagus sekali. Aku tahu kau bisa menanganinya. Makan malam sudah kupesan, jam 6 aku jemput. Terima kasih atas bantuan pengacaramu. Di antara kita tidak perlu sungkan. Sampai nanti malam." Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi mobil, menatap pemandangan di luar jendela. Hatiku terasa sangat lega. Aset keluarga angkasa disita, keadaan mereka semakin sulit. Kebangkrutan hanya masalah waktu. Kembali ke Wijoyo Group, ayahku sudah menunggu di kantor. Melihatku kembali, ia langsung menyambut. "Sarah, bagaimana? Lancar?" "Sangat lancar," kataku sambil menyerahkan perjanjian pelunasan pada ayahku. Mereka sudah menandatangani persetujuan pelunasan dengan properti dan saham. Selanjutnya tinggal mengurus serah terima. Ayahku menerima perjanjian itu dengan gembira. "Bagus sekali, Sarah. Kau benar-benar kebanggaan ayah." Dengan begini, keluarga Wijoyo tidak hanya mendapatkan kembali kerugian, tapi juga menekan keluarga angkasa. Puas sekali. Ini balasan yang pantas mereka terima. "Ayah, tolong minta orang untuk mengurus serah terima aset. Harus diperiksa dengan teliti, jangan sampai ada kesalahan." "Tenang saja, ayah sudah mengaturnya." "Oh ya, pengacara yang dikirim Pak Adrian bilang, beberapa klien besar Angkasa Corporation sudah secara resmi menghentikan kerjasama. Bank juga sudah mulai menagih utang. Keluarga angkasa kali ini benar-benar tidak bisa diselamatkan." "Aku tahu. Itu semua perbuatan mereka sendiri. Dulu saat mereka merencanakan untuk melawan kita, seharusnya mereka sudah memikirkan hari ini." Beberapa hari berikutnya, keluarga Wijoyo dengan lancar mengurus serah terima aset. Keluarga angkasa, meskipun tidak rela, hanya bisa patuh. Mereka sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Banyu masih mencoba mencariku beberapa kali untuk memohon, tapi selalu dihentikan oleh satpam di gerbang Wijoyo Group. Setelah beberapa kali ditolak, ia akhirnya menyerah. Seminggu kemudian, semua proses serah terima aset selesai. Keluarga Wijoyo tidak hanya mendapatkan kembali semua bantuan dan keuntungan yang pernah diberikan, tapi juga mendapat untung tambahan dari lelang sebagian aset keluarga angkasa. Angkasa Corporation, karena arus kas yang benar-benar putus, kehilangan klien besar, dan asetnya disita, secara resmi dinyatakan bangkrut. Santoso, karena tidak kuat menahan pukulan, terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Rina setiap hari merawatnya di rumah sakit sambil menghadapi berbagai penagih utang, penampilannya menjadi sangat kuyu. Banyu, karena perusahaan bangkrut, menjadi putus asa, setiap hari mabuk-mabukan. Soal Maya Larasati, konon setelah membawa lari uang keluarga angkasa dan kabur ke luar negeri, ia ditangkap oleh polisi internasional di bandara.
Ternyata di luar negeri ia juga terlibat dalam beberapa kasus penipuan. Benar kata pepatah, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Malam itu, aku dan Adrian Hartono sedang makan malam di luar. Menatap pria tampan dan lembut di hadapanku, hatiku terasa gangkai. Kalau bukan karena pengkhianatan Banyu, aku mungkin tidak akan pernah bertemu Adrian. Juga tidak akan tumbuh seperti sekarang. Adrian seolah bisa membakar pikiranku, memegang tanganku. Masa lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, ada aku. Aku akan menjagamu dengan baik. Tangannya hangat dan kuat. Aku mengangkat kepala menatap matanya yang dalam, lalu mengangguk. Setelah makan malam, Adrian mengantarku pulang. Saat aku hendak turun, ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya padaku. Ini untukmu. Aku tertegun, mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah cincin berlian yang sangat indah. Modelnya sederhana tapi elegan, berkilauan. Adrian menatapku dengan tatapan serius dan penuh perasaan. Ini cincin lamaranku. Saraswati, meskipun awalnya kita beraliansi karena bisnis, tapi setelah bergaul selama ini, aku sadar aku sudah jatuh cinta padamu. Aku harap kita tidak hanya menjadi mitra bisnis, tapi juga pasangan hidup. Maukah kau menikah denganku? Jantungku berdebar kencang, pipiku memanas. Aku menatap mata Adrian yang penuh perasaan, hatiku dipenuhi haru. Aku mengangguk, suaraku sedikit tercekat. Aku mau. Adrian tersenyum, bahagia seperti anak kecil. Ia mengambil cincin itu dan dengan lembut memasangkannya di jari manisku. Lalu, ia menundukkan kepala dan dengan lembut mencium bibirku. Di bawah sinar bulan, kami berpelukan. Kabar lamaran Adrian langsung kuberitahukan pada ayahku. Ia sangat gembira, menepuk-nepuk pahanya, dan berulang kali berpesan, Sarah, Pak Adrian itu anak yang baik dan bisa diandalkan. Kalian harus hidup rukun. Ayah jadi tenang. Hari-hari berikutnya, kami sibuk mempersiapkan pernikahan. Adrian menunda hampir semua pekerjaan yang tidak penting. Setiap hari meluangkan waktu menemaniku memilih gaun pengantin, menentukan detail acara, semuanya ia urus sendiri, takut aku akan merasa lelah sedikit pun. Aku mengenakan gaun pengantin model mermaid, berdiri di depan cermin, sedikit ragu. Gaunnya sangat indah, tapi ekornya terlalu panjang, aku khawatir akan sulit bergerak saat hari H. Adrian memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di puncak kepalaku, menatap pantulan kami di cermin. Cantik sekali, tapi aku lebih suka gaun sifon yang kau coba tadi. Ringan dan anggun. Kau terlihat seperti bidadari saat memakainya. Aku menoleh menatapnya. Matanya penuh kasih sayang. Aku tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku menurutimu. Penjaga toko gaun di samping tersenyum. Pak Adrian benar-benar perhatian pada Nona Saraswati. Banyak calon pengantin pria yang tidak mau menemani pasangannya memilih gaun. Anda tidak hanya menemani, tapi juga sangat memahami selera Nona. Adrian menggenggam tanganku lebih erat. Dia adalah wanita yang akan kucintai seumur hidup. Mana mungkin aku merasa repot? Selain gaun, lokasi pernikahan juga dipilih dengan sangat teliti. Adrian menyewa seluruh resor pulau paling mewah di Jakarta. Pernikahan akan diadakan di tepi pantai, dengan latar belakang langit biru dan laut yang indah, romantis dan megah. Katanya, ia ingin memberiku pernikahan paling sempurna di dunia. Selama persiapan pernikahan, Ibu Adrian juga khusus datang dari luar negeri untuk menemuiku. Awalnya aku khawatir akan ada masalah antara mertua dan menantu, tapi ternyata Ibu Adrian adalah orang yang sangat pengertian, lembut, dan elegan. Ia memegang tanganku sambil tersenyum. Sarah, aku sudah lama mendengar tentangmu dari Adrian. Katanya kau pintar, berani, dan punya pendirian, wanita yang langka. Nanti kalian hidup rukun ya. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian. Kalau Adrian berani macam-macam, bilang saja padaku, biar aku yang menghajarnya. Terima kasih, Tante, hatiku terasa hangat, rasa khawatir pun hilang. Ibu Adrian juga memberiku satu set perhiasan yang sangat mahal sebagai hadiah pertemuan. Aku tidak bisa menolak dan akhirnya menerimanya. Tak lama, hari pernikahan pun tiba. Aku mengenakan gaun sifon yang dipilihkan Adrian, digandeng oleh ayahku, berjalan di atas karpet merah menuju Adrian yang berdiri di ujung. Ia mengenakan setelan putih, posturnya tegap, matanya fokus menatapku, penuh cinta. Di kedua sisi karpet merah dipenuhi tamu undangan, dari tokoh-tokoh bisnis hingga kerabat dan teman-teman kami. Sinar matahari memantul di permukaan laut, angin sepoi-sepoi membawa suara deburan ombak. Semuanya indah, seperti mimpi. Di hadapan Adrian,
Ayahku dengan khidmat menyerahkan tanganku kepadanya. Adrian, aku serahkan Sarah padamu. Kau harus menjaganya dengan baik, jangan biarkan dia terluka sedikitpun. Adrian menggenggam tanganku erat-erat, matanya tegas. Ayah, tenang saja. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menjaganya, mencintainya, dan tidak akan pernah membiarkannya terluka. Upacara pernikahan dimulai. Di hadapan pendeta, kami bertukar cincin dan mengucap janji setia seumur hidup. Pendeta bertanya, Saraswati Wijoyo, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, bersediakah engkau menikah dengan Adrian Hartono, menjadi istrinya, selamanya, tidak akan pernah berpisah? Saya bersedia, kataku sambil menatap mata Adrian, suaraku tegas dan lembut. Pendeta bertanya lagi, Adrian Hartono, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, bersediakah engkau menikahi Saraswati Wijoyo, menjadi suaminya, selamanya, melindunginya, menjaganya? Tidak akan pernah berpisah? Suara Adrian dalam dan kuat. Saya bersedia. Lalu, ia menundukkan kepala dan dengan lembut menciumku. Tepuk tangan dan sorak-sorai riuh terdengar. Aku bisa merasakan doa dari orang-orang di sekitarku. Juga merasakan kehangatan telapak tangan dan detak jantung Adrian. Saat itu, aku tahu, aku adalah orang paling bahagia di dunia. Saat resepsi malam, Adrian menggandeng tanganku mendatangi setiap meja untuk bersulang. Di setiap meja, ia akan menggenggam tanganku erat-erat dan memperkenalkan, ini istriku, Saraswati Wijoyo. Di antara para tamu, ada yang menyinggung soal keluarga angkasa, dengan nada prihatin. Kudengar keluarga angkasa benar-benar hancur. Santoso masih di rumah sakit, Banyu setiap hari mabuk-mabukan. Sayang sekali. Aku dan Adrian saling pandang, tidak berkata apa-apa. Nasib keluarga angkasa adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Kami yang sekarang sudah melepaskan masa lalu, hanya ingin menikmati kebahagiaan saat ini. Adrian dengan lembut menepuk punggung tanganku, lalu tersenyum pada para tamu. Masa lalu biarlah berlalu. Hari ini adalah hari bahagia kami. Kita bicara soal kebahagiaan saja, jangan yang lain. Para tamu mengangguk, tidak lagi menyinggung soal keluarga angkasa dan beralih memberikan ucapan selamat pada kami. Setelah pernikahan, Adrian membawaku berbulan madu ke Maladewa. Di sana, kami tidak diganggu oleh pekerjaan, tidak ada gangguan dari luar. Setiap hari kami melihat matahari terbit dan terbenam bersama, berjalan-jalan di tepi pantai, mencicipi makanan lokal. Hari-hari berlalu dengan santai dan manis. Setelah bulan madu, kami kembali ke Jakarta. Aku terus bekerja di Wijoyo Group, dan Adrian sepenuhnya mendukung karierku. Dengan bantuannya, skala Wijoyo Group terus berkembang, jangkauan bisnisnya semakin luas, menjadi salah satu raksasa bisnis di Jakarta. Hubunganku dengan Adrian juga semakin dalam seiring berjalannya waktu. Meskipun dari luar, ia terlihat dingin, tapi padaku ia sangat lembut dan perhatian. Setiap pagi ia mengantarku ke kantor, malam harinya ia pulang lebih awal untuk memasak makanan kesukaanku. Akhir pekan, ia akan mengajakku mendaki gunung, menonton film, atau jalan-jalan di mall, menghabiskan seluruh waktunya untukku. Kadang-kadang aku bertanya, dulu kenapa kau memilih beraliansi denganku? Benar-benar hanya karena mengagumi kepribadianku? Adrian akan memelukku dan tersenyum. Awalnya memang karena kagum, tapi setelah bertemu langsung denganmu, aku langsung tertarik. Terutama saat melihatmu menghadapi kesulitan dari keluarga angkasa, dengan begitu tegas dan tangguh, itu membuatku benar-benar jatuh hati. Mungkin pertemuan kita memang sudah ditakdirkan. Aku bersandar di dadanya, hatiku penuh kebahagiaan. Ya, mungkin ini takdir. Kalau bukan karena pengkhianatan Banyu, aku mungkin tidak akan pernah bertemu Adrian, juga tidak akan memiliki kehidupan bahagia seperti sekarang. Setahun kemudian, aku hamil. Adrian, setelah mengetahui kabar itu, bahagia seperti anak kecil. Setiap hari ia merawatku dengan sangat hati-hati, takut aku kenapa-napa. Ayahku juga setiap hari datang ke rumah kami, membawakan berbagai suplemen dan mengingatkanku untuk menjaga kesehatan. Setelah 10 bulan mengandung, aku melahirkan seorang putri yang cantik. Adrian menggendong putri kami, matanya penuh kelembutan. Ia menatapku dengan serius. Sarah, terima kasih sudah memberiku keluarga yang utuh. Aku tersenyum sambil memegang tangannya. Kita kan satu keluarga. Kelahiran putri kami membuat keluarga kami semakin hangat dan bahagia. Adrian, setiap ada waktu luang, akan bermain dengan putrinya, membacakan cerita, menyanyikan lagu, sama sekali tidak ada lagi aura dinginnya, berubah menjadi ayah yang sangat menyayangi putrinya.
Sedangkan keluarga angkasa, setelah bangkrut, mereka benar-benar menghilang dari dunia bisnis Jakarta. Kudengar Santoso akhirnya tidak bisa bertahan dan meninggal dunia. Rina membawa Banyu pindah dari Jakarta ke sebuah kota kecil, hidup dalam kemiskinan. Banyu tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan, hidupnya terus-menerus kacau. Soal Maya Larasati, karena terlibat dalam beberapa kasus penipuan, ia divonis hukuman penjara seumur hidup. Kadang-kadang aku mendengar kabar tentang mereka dari orang lain, tapi hatiku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Orang-orang yang pernah menyakitiku sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Dan aku sudah memiliki kebahagiaanku sendiri. Di sebuah akhir pekan yang cerah, Adrian membawaku dan putri kami berjalan-jalan di taman. Putri kami duduk di kereta dorong, tertawa riang. Adrian menggandeng tanganku, menatapku dengan lembut. Lelah tidak? Tidak, kataku sambil bersandar di bahunya. Sinar matahari menyinari kami, hangat dan nyaman. Aku menatap suami yang lembut di sisiku dan putri yang menggemaskan. Hatiku dipenuhi rasa syukur. Bersyukur pada takdir yang setelah mengalami pengkhianatan dan luka, mempertemukanku dengan Adrian dan memberiku kehidupan yang begitu bahagia. Aku tahu, kehidupanku yang bahagia baru saja dimulai. Di masa depan, aku dan Adrian akan bersama-sama menjaga keluarga kami, menemani putri kami tumbuh dewasa, dan hidup bahagia selamanya.